Akhirnya kita mendatangkan tetangga yang sering kalian request. Dia seorang stand up comedian, YouTuber, content creator, Coki Pardede. Tahun 2018, dia dan Tretan Muslim terkena kasus yang kontroversial yang membuatnya viral. Di sini, Coki secara eksklusif akan bercerita bagaimana dia mengalahkan rasa takut ketika dia menghadapi ketidakpastian karena kasusnya. Dan apa yang membuat dia merasa kalau dirinya adalah manusia gagal. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Oke, langsung aja. Ini dia Coki Pardede. What's up? Halo, thank you. Bro, Thank you Bang, thank you. privilege banget buat gua. Wah, likewise. Lo bisa ada di sini, Likewise bro. Bang, likewise Bang. Lo trending mulu dan lo mau mampir ke YouTube kita. Terima kasih Bro, banyak. tapi asli, ini yang lo sama Muslim lagi pengen masuk TV itu bener-bener, bro, gue ngakak mulu men. Wah, Gila. terima kasih banyak Lucu Bang. abis. Thank you. Jadi sebenarnya ada cerita menarik sih dari konten Pingin Masuk TV. Oke. Jadi sebenarnya sesuai dengan judulnya Pingin Masuk TV, ya memang kami pingin masuk TV. Kan udah sering kan masuk TV kan, Iya, diwawancarain segala kayak tapi gitu. sih kalau kalau kita lihat itu sebagai standar tampil, kayaknya kita tuh masih dalam kategori cameo kayaknya. Oh iya, Betul. iya. Belum kayak Uya-Kuyanya, Raffi Yes, Ahmadnya atau ya. bukan kayak kita di sini untuk stay gitu. Right. Tapi kayak kita di sini untuk gini toh gitu. Kita cabut lagi. Iya. Walaupun sebenarnya sih ada orang yang nanya kayak, kenapa sih lo pengen masuk TV? Bukannya TV bla 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 Ya. bla. Bukannya lo punya YouTube bla 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 Hmm. gitu. Ya bukan masalah itunya sih, kalau lo punya bucket list Ya. sebagai seorang entertainer, atau ya mungkin jangan entertainer terlalu gede buat gue, sebagai content creator kayak Right. apa sih yang pengen lo lakukan gitu. Ya salah satunya adalah masuk TV yang cukup reguler kita sebenarnya. Dan sebenarnya itu terus terang belum terlalu terwujud. Terutama dalam konteks acara-acara lawak gitu. Iya. Yang memang kenyataannya gua dan Tretan Muslim tuh kesulitan untuk beradaptasi dengan jenis komedi seperti itu. Ya. Dan akhirnya gua dan Muslim timbul apresiasi baru kepada teman-teman yang memang ada di scene Di tersebut. dunia TV. Yes, dia bilang anjir ini susah banget gitu. Nah itulah sebenarnya kita berangkat ya, sampai akhirnya kita berpikir gimana kalau kita bikin panggung kita sendiri. Karena kalau kita nunggu approval dari TV sih kayaknya keburu udah ada platform baru selain YouTube sih kayaknya. Jadi daripada kita nunggu itu dan kayaknya itu tidak akan terwujud, akhirnya muncullah ide bikin masuk TV. Right, and it's a brilliant idea. Wah, terima kasih. Brilliant idea. Iya, Dan iya. maksudnya lu kayak nge-spoofin banyak acara-acara TV. Betul. Sampai tadi yang kita baru tayang nih ya, Iya, Bang. Sinetron religi ya, Yes, atau apa gitu kan. Yes. Ikan dan roti gitu. Betul. Itu epic banget sih. Itu sebenarnya, jadi gini, kalau kita balik sedikit ke Pingin Masuk TV. Jadi awalnya memang kita pengen bikin konten exactly seperti teman-teman di TV. Right. Dan memang anjir emang gak bisa men. emang ya ini kali alasannya kita gak masuk TV gitu kali ya. Taste-nya beda. Emang taste-nya beda. Dan akhirnya kita datang dengan, oh ya apa sih yang beda? Oh iya kan ada rating KPI. Jadi sebenarnya gini ya, kita sepakat dulu KPI bermaksud baik ya. Jadi itu tidak kita debat itu. Maksud baiknya tidak kita debat. Cuman memang beliaulah teman-teman di sanalah yang biasanya menghalangi saya dan Tretan Muslim untuk bisa masuk ke sebelah sana. Nah makanya untuk berdamai dengan itu dan membercandakan keadaannya sebenarnya kita bikinlah meter-meter itu. Yang bahwa nanti ada rating, akan ada KPI gitu. Yang sebenarnya kan kalau di YouTube kita gak berpikir soal itu kan. Gak ada. Nah begitu ada gini kan anjir kok lucu banget ya. Udah kita bikin aja. Dan orang reaksinya beda-beda. Ada yang bilang wah lu katanya lu pengen nyindir gitu.
Sebenarnya sih kita nggak sejauh ingin menyindir ya, kita cuma pengen ngasih sesuatu yang Menghibur aja. menghibur aja sebenarnya. Dan itu jadi bahan hiburan. Maksud gue gila, gue percaya banget ya pas lo dihipnotis sama Ibob gitu ya, itu benar-benar bikin gue deg-degan loh. Dan abis itu kas Muslim kayak datang marah-marah segala kayak gitu. Gila gue kayak, ya Tuhan ini gimana ya, persahabatan mereka akan seperti apa. Itu. Ya, karena gue percaya banget tulisan no settingan itu. Gue adalah salah satu orang yang percaya banget. Ya begitulah bang. Ya anyway, let's talk about something more important di sini ya. Gue pengen ngomongin bahwa lu di sini kan benar-benar kayak pengakuan lu adalah seorang agnostik. Betul. Ya kan. Dan gue pengen meng-highlight dulu nih definisi dari agnostik. Wah. Agnostik itu adalah orang yang mungkin tidak mempercayai agama tapi mempercayai Tuhan. Oke. Right? Ya sebenarnya itu adalah definisi warming up. Oke. Untuk the real definition of agnostic itu sendiri. Oke, the real definisinya apa kalau gitu? Gue ceritain dulu kenapa gue bikin definisi sesimpel itu. Oke. Karena kalau dulu gue muncul dengan the real definition ya kayaknya saya tidak akan ada di sini. Lu udah langsung dirajam. Betul. Yes. Jadi memang semuanya perlu tahap memang. Dan mungkin sekarang saat yang tepat sih. Luar biasa. Oke. Enggak. The real definition. The real definition sebenarnya gini sih bang. Agnostik itu intinya adalah bukan tidak percaya Tuhan seperti ateisme. Ya. Tapi dia lebih ke arah mengikuti kemana evidence-nya. Oke. Jadi buat kepercayaan agnostik sendiri kalau ditanya, ada Tuhan gak? Tidak tahu. Gitu. Tapi bukan karena dia kebingungan. Karena menurut penganut agnostik, pembuktiannya belum cukup. Oke. Menurut mereka. Right. Sorry, menurut mereka atau menurut mereka, kalau gue masuk situ ya mereka juga termasuk. Menurut agnostik lah. Gue juga dan semuanya lah orang yang mengaku agnostik. Pembuktiannya belum cukup. Nah kalau misalnya ditanya pakai pembuktian apa? Pembuktian metode penelitian ilmiah. Jadi mereka memang ada kayak misalnya lo mengklaim A, berarti kalau ini udah klaimnya A harus ada nih ininya gitu. Nah menurut itu belum terbukti. Jadi mereka bilang tidak tahu karena di satu sisi mereka juga tidak menutup kemungkinan satu saat nanti akan ada bukti yang menyusul gitu. Jadi sebenarnya agnostik ini lebih ke arah mau ateis tapi masih takut dosa. Jadi dia agak di tengah gitu. Kalau ternyata ada kan saya agnostik gitu. Jadi kayak saya kan masih menunggu evidence gitu. Mungkin gitu. Kalau misalnya tiba-tiba mati benar-benar Tuhan nanya, kamu di dunia itu gimana? Iya, gue agnostik, gue bukan ateis, gue percaya kalau misalnya lu ada mungkin ada gitu kan. Tapi jadi saya tidak mengignore Tuhan secara completely dan sebenarnya tidak mengignore sih karena jawabannya sebenarnya tidak tahu aja. Oke. Tidak tahu. Jadi sebenarnya kenapa gue mengklaim diri gue agnostik, buat gue itu adalah sebuah conversation start yang sangat oke. Ya itu adalah bisa memulai percakapan yang sangat seru dan kita bisa bermanuver banyak. Ketika lu bilang kalau misalnya lu agnostik gitu. Iya. Oke. Dan bukannya apa ya, gue sendiri juga sebenarnya banyak punya di circle gue orang-orang yang agnostik. Karena mereka udah kehilangan kepercayaan sama yang namanya agama. Betul. Dimana agama itu kayaknya terlalu dipolitisasi lah dan lain-lain ya. Betul. Nah tapi gue mungkin ini satu pertanyaan yang orang gak pernah nanya ke lu gitu. Karena mereka ketika dengar lu agnostik, mereka mikirnya lu gak percaya Tuhan. Betul. Tapi padahal ya tadi yang lu bilang, lu mungkin percaya adanya higher power. Yes. Atau Tuhan, tapi lu sendiri juga masih dalam pencarian. Nah, gue pengen nanya sama lo, sekarang ini pertanyaan yang mungkin gak pernah ditanya sama orang gitu ya. Sekarang ini, karakter higher power atau karakter Tuhan di mata lu sendiri itu seperti apa? Oke, menarik. Thank you bang pertanyaannya. Jadi gini, kenapa gue mengklaim diri gue agnostik dan pada saat orang bertanya, lo percaya Tuhan gak? Gak tahu. Kenapa gue lebih nyaman dengan jawaban seperti itu? Karena biasanya pada saat ada pertanyaan lo percaya Tuhan gak? Biasanya ya, itu nanti akan hanya berkutat di perdebatan mengenai pembuktian yang biasanya itu cuman jadi ilmiah gak ilmiah gitu. Dan menurut gue kayak ngapain sih gue berdebat di soal itu gitu. Gue merasa ya
mau lo percaya Tuhan atau lo gak percaya Tuhan, tapi kalau diskusi tentang Tuhan itu hanya perdebatan mengenai apakah dia sebuah zat, apakah dia itu akan mengecilkan makna dari Tuhan itu sendiri buat gua. Ya. Terlepas dari lo percaya atau enggak. Bahkan lo gak percaya Tuhan pun kalau lo gak stop di perdebatan mengenai dia ada atau enggak, tapi masuk ke filosofi di balik kelakuan tindakan-tindakannya dan yang lain-lain, menurut gue lu juga bisa dapat manfaat kok dari situ. Jadi alasan kenapa gue bilang gue nggak tahu adalah sebenarnya lebih untuk menghindari, berarti ada nggak? Bukannya menurut jurnal ini, gue males gitu. Nggak usah, kita nggak ngomongin itunya kan. Gue sangat males masuk ke sana gitu. Kira-kira menurut seorang Coki Pardede, misalnya gini, ketika let's just say ya, ketika amit-amit nggak terjadi, tapi ketika ada sesuatu yang kejadian sama orang yang lu sayang. Oke. Misalnya itu terjadi. Wah, menarik nih. Ya. Lu akan minta siapa untuk tolong? Oke. Gitu misalnya. Jadi dimana kayaknya ilmu kedokteran udah gak bisa nolong. Baik. Lu sendiri gak bisa nolong. Baik. Uang gak bisa nolong. Baik. Lu kayak. Ya udah habis semua lah ya. Right? Ya, dan lu kayak cuman you're at the end of your rope lah. Jadi benar-benar kayak wah. Siapapun di luar sana yang lagi dengerin mungkin antara lu ada atau gak ada, higher power, Luke Skywalker, Darth Vader, sampai lu keluarin semuanya. Menarik. Please tolong orang ini yang gue sayang gitu. Please banget. Lu ini mungkin adalah saat yang tepat untuk lu memperlihatkan mukjizat lu supaya dia sembuh atau apa kayak gitu. Describe that. Karakternya itu si itu siapa gitu. Wah, ini gua harus mulainya pelan-pelan nih. Jadi gini. Sebenarnya buat teman-teman yang agnostik dan juga teman-teman yang ateis, gue akan coba memberikan sedikit gambaran sebenarnya seperti apa sih pola pikir mereka. Karena memang banyak juga yang bertanya hal yang sama gitu. Seolah-olah mereka ini dingin sekali. Seolah-olah hidupnya tuh kayak everything is about science. Everything is about statistik. Jadi kayak ada joy gak sih di kehidupan teman-teman ini? Jawabannya tentu ada. Karena ada Ricky Gervais. Ricky Gervais tuh ateis. Dia ateis. Dia ateis dan dia orangnya selucu itu. Jadi tentu sampai taraf tertentu memang mereka punya selera humor. Tidak sedingin yang orang-orang bayangkan. Gue ngefans parah sama Ricky Gervais. Oh gila Pak, Ricky Gervais sih in the whole new level sih dia. Gara-gara dia, maksudnya pas dia nge-host Golden Globe gitu ya, itu adalah referensi yang gue pakai buat gue nge-host yang lain-lainnya gitu. Betul. By the way. Dan tentunya mereka juga bisa happy dan punya harapan dan yang lain-lain. Tapi begini cara harapan bekerja untuk teman-teman yang ada di agnostik dan ateis. Begini cara harapannya bekerja. Karena memang dari awal mereka ini sudah tidak memasukkan faktor X yang buat beberapa orang adalah God dalam hidup mereka. Jadi mereka tuh sudah gak masukin. Jadi gini, buat teman-teman itu God ini adalah faktor X. Sehingga dalam hidup mereka udah tidak udah gak dimasukin nih God nih dalam hal apapun. Sehingga pada saat sesuatu terjadi, kalkulasi yang udah mereka lakukan itu udah ada worst scenario, udah ada best scenario, udah ini, dan apa yang teman-teman sana lakukan, prepare for the worst. Mereka sudah mentally prepare, sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dan strangely buat mereka itu membantu mereka coping untuk hal-hal yang buat beberapa orang itu sulit. Karena mereka sudah bersiap untuk itu. Mereka paham bahwa bagaimana dunia ini berjalan tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Mereka paham bahwa akan ada momen-momen tertentu di mana sesuatu akan beyond salvation. Dan mereka juga paham bahwa begitulah dunia bekerja. Dan pada saat mereka memahami konsep tersebut, itu sudah tertanam dalam pikiran mereka dan mereka tidak ada faktor X lain di luar itu. Karena mereka tuh sangat percaya bahwa kita bertanggung jawab 100% terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi ya itu either
ya shit happen atau memang itu kesalahan kita aja gitu. Ya. Nah dengan pemahaman-pemahaman seperti itu tidak ada yang bisa disalahkan. Hmm. Dengan pemahaman-pemahaman seperti itu mereka mengerti bahwa oh berarti ya saya tidak spesial. Ya memang begitulah dunia harus. Sehingga akhirnya mungkin cry for desperation itu menjadi unlikely to happen. Karena mereka sudah siap. Really? Yes of course. Dan itu memang sebuah aneh memang tapi ya itulah kenyataannya. Nah di sisi lain ini mungkin akan jadi asumsi dan tidak mewakili semua orang-orang yang punya kepercayaan ya. Tapi mungkin in the other hand karena memang ada gini. Di other hand orang-orang yang memiliki beberapa sistem kepercayaan mungkin yang memang memasukkan Tuhan itu ke dalam kehidupannya sebagai faktor X. Sehingga pada saat ini gagal, tentunya dia akan langsung ke faktor X. Yang whether it's work or not, kita nggak pernah tahu. Nah tapi karena teman-teman kita ini dia tidak pernah masukin faktor X ini, jadi bahkan itu tidak terfikir dalam hidup, dalam pikiran mereka. Mungkin ya sangat manusiawi lah ya kalau terbersit di pikiran, aduh apalagi yang bisa gue lakukan. Tapi ya mereka tahu, itu kayak kita nggak, kalau misalnya ditanya masa sih Cok ada orang bisa kayak gitu, nggak bisa berteriak, tolong siapapun selamat. Ya sama aja kayak kita kalau kucing kita mau mati kita nggak mungkin berteriak sama naga dong untuk menyelamatkan dia. Atau berteriak sama sama Iron Man dong untuk menyelamatkan dia. Karena memang itu tidak pernah terfikirkan dalam pikiran kita dari awal gitu. Jadi memang kalau buat gua secara pribadi tidak semua orang bisa memiliki jenis pemikiran seperti ini memang. Karena langsung dihajar dengan fakta dunia ini keras, udah gitu aja. Udah gitu sebatas itu. Dan itu bisa dilihat dari bagaimana humor-humor semua komedian yang ateis. Dark, humornya dark. Ricky Gervais sih lucu, tapi kalau lo bedah jokesnya ngeri lo itu. Iya. It's basically tentang dunia ini akan berakhir basically. Tapi dia itu briliannya dia bisa bikin itu menjadi sebuah komedi. Jadi sebuah komedi. Dan itu adalah sebuah statement bahwa kalaupun nanti dunia akan mengarah ke arah ini, ya mari kita tertawa sebelum hancur. Karena memang gimana ya? Lu lebih pengen mati ketakutan atau lu lebih pengen mati ketawa? Yes. Ya ketawa lah. Ya ketawa lah gitu. Kayak kalau ternyata for whatever reason hitung-hitungan gue salah dan ternyata tidak jadi hancur, ya oke. Oke, kita happy nih. Tapi kalau ternyata hancur ya udah kita berdamai aja dengan itu gitu. Jadi kalau stance-nya orang agnostik dan ateis melihat pribadi Tuhan itu seperti itu gitu. Nah, kalau gue sendiri ya, Bang Daniel ya, gue kan sebenarnya dibilang ateis ya definitely enggak, dibilang agnostik pun gue masih dalam proses benar-benar mempelajari supaya gue bisa dengan yakin dan mantap di depan kamera bilang saya agnostik gitu. Karena gini, gue akan cerita. Jadi mereka ini kan teman-teman ini kan punya komunitas. Komunitas agnostik? Yes of course. KAI ya, Komunitas Agnostik Indonesia. Tidak seperti itu juga sih. Karena kalau ada itunya pasti di ban ya. Langsung ya. Tidak akan. Ya tapi mereka punya perwakilan-perwakilan kayak hub-hub gitu. Dan sebenarnya kan orang yang lumayan terkenal, yang proklaim dirinya agnostik kan bisa dihitung dengan jari. Dan gua rasa sih yang paling berbobot omongannya salah satunya saya. Ada yang memang bilang saya agnostik tapi gue lihat ini mah bego gitu. Ada yang seperti itu. Nah jadi mereka tuh cukup sensitif terhadap tokoh-tokoh yang naik ke depan kamera. Represent agnostik bahkan ateis. Kalau ateis sih saya rasa tidak akan ada yang berani ya. Ada tapi tidak akan ada yang berani. Nah jadi sehingga gua tidak berani untuk dengan mantap bilang saya agnostik. Enggak, tapi kalau buat gue sendiri Bang, bagaimana kalau menjawab pertanyaan lo tadi itu dikasih ke gue. Kalau buat gue tuh gini, gue ini tipe orang yang sadar gue ini orang yang seperti apa. Gue fully aware bahwa gue ini sebenarnya gabungan antara sedikit ignorance
banyaknya dan kadang tidak bertanggung jawab. Oke. Itulah kurang lebih rangkuman orang seperti apa gue. Sehingga ya walaupun memang ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu selalu terbuka pintunya untuk semua cry for help dan yang lain-lain. Tapi kalau buat gue gini, gue tidak mau memperlakukan pribadi yang ada di atas sana tuh sebagai service center. Dimana kita cuma datang kepada dia dan kita cry kepada dia cuma pada saat ada sesuatu yang memang membuat diri kita terdesak. Gue mencoba untuk merespek beliau dengan cara ya oke, gue konsekuen dengan pilihan gue. Kalau gue begini ya jangan kalau tiba-tiba ada salah terus gue langsung ngomong tolong dong ampun. Menurut gue sih itu adalah cara unik gue untuk merespek beliau bahwa oke, terlepas dari Anda ada atau tidak ada, tapi gue akan konsekuen. Kalau gue udah ambil ini ya udah gue akan ini. Kalaupun nanti beliau memutuskan untuk menolong ya itu terserah beliau. Tapi yang jelas gue tidak akan memperlakukan beliau sebagai service center di mana kita cuma datang kepada beliau pada saat kita butuh. Ya walaupun gue yakin mungkin kalau dengan sifat-sifatnya sih dia tidak akan keberatan ya. Tapi attitude-nya sih menurut gue sih kayak Dari kitanya yang mungkin dari akan kitanya salah. sih menurut gue sih kayak Kurang ajar. iya sih gue bahkan mikir sih kayak kayaknya sih gue gak akan gitu sih gitu. Jadi gue berusaha untuk oh ya sudah gue akan coba lakukan apa yang akan gue lakukan. Kalau memang tidak ada lagi yang bisa gue lakukan dan sepertinya ini akan mengarah kepada sesuatu yang tragis. Ya kalau Tuhan ada dia akan mengambil keputusan yang menurut dia benar dan ya udah. Jadi gue merespek apapun itu. Karena gue takutnya juga yang kedua kalau gue tolong dong selamat ini dan ternyata tidak terjadi. Akhirnya kan itu kecewa. Atau mungkin di satu sisi yang tadinya ateis ya bener kan emang Tuhan gak ada gitu. Jadi gitu-gitu tuh biasanya tuh gini itu kan cry of desperation ya. Dan biasanya teriakan depresi seperti itu sangat sedikit yang dijawab. Dan kebanyakan tidak dijawab. Dan itulah biasanya titik awal dari kehilangan iman. Titik awal dari, jangankan masalah iman deh. Titik awal dari depresi. Titik awal dari yang lain-lain. Gitu. Kayak Tuhan gak dengerin doa gue. Iya benar karena memang mohon maaf dengan segala hormat. Bukan begitu cara bekerjanya Tuhan men. Iya bukan begitu. Dia tuh bukan kayak golden button yang langsung apa yang Anda perlukan. Tidak gitu. Dan gua aja yang tidak bisa dibilang tidak beragama mengerti bahwa bukan seperti itu caranya Tuhan bekerja. Dia kalau apapun Tuhan ada, dia akan bekerja ya dengan caranya dia. Daripada kita merongrong dia, tolong dong. Dia apa sih ini orang gue matiin aja gitu kan jadinya maksud gue kayak udah biarin aja. Kalau memang dia sebijaksana itu, dia akan melakukan apapun yang pengen dia lakukan dan semuanya akan perfect. Siapa kita? Siapa Coki, tato datang, tolong dong selamatkan ini ya menurut gue biarkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan dan semuanya akan sesuai dengan harmoni. Kalau buat gue sih begitu. Gue ngerasa lu baru aja ngedeskripsiin Tuhan yang gue sendiri juga sembah gitu. Maksudnya itu karakter-karakter Tuhan yang gue sembah juga. Dan gue ngeliat ada baju lu yang I'll go to hell in every religion. Iya betul. Ya kan gue akan masuk neraka di semua agama. Dan gue sendiri juga ngerasa hal yang sama. Betul. You know, biarpun kayaknya orang ngeliat, serius lu Nil? Maksudnya lu udah hidup lu sebaik ini? Iya, sebaik-baiknya hidup gue tetap akan masuk neraka. Karena, you know, gue gak akan bisa seideal apa yang semua agama harapkan atau ekspektasi dari gue. Betul. Tapi karena gue mempunyai kepercayaan Tuhan yang spiritualitas atau mungkin hubungan intim dengan Tuhan yang begitu besar dan begitu dekat gitu ya. Yang mungkin kadang-kadang orang yang beragama pun juga gak punya hubungan tersebut. Gue ngerasa ya gue gak akan masuk neraka karena gue udah go beyond religion. You know what I mean? Like kalau gue gak ada di tahap agama lagi. Actually gue ketika gue disuruh ngetik agama lu apa, habis itu ada beberapa pilihan agama, gue pengen ngetik semuanya.
take, semuanya pengen gue take. Ya. Karena gue ngerasa ya gue pengikut Tuhan dan semua agama ini adalah pengikut Tuhan. Iya, betul. Jadi Betul. gue gak tahu apakah itu bisa dibilang agnostik atau free thinker atau apapun lah kayak gitu ya. Tapi gue justru gak pengen dikotakkan dalam sebuah kotak bahwa oh berarti Daniel tuh agama ini. Ya. Oke, agama ini adalah stereotipnya seperti ini. Ya. Dan sehingga itu malah membatasi gue untuk ngobrol dengan teman-teman atau saudara-saudara gue dengan Betul. agama yang berbeda gitu. Iya. You know, terlalu dikotak. And I love lu dengan sebagai agnostik justru orang malah lebih terbuka untuk menerima lu ketika lu ada di pemuda tersesat atau di domba tersesat di MLI gitu. Dan menurut gue that is beautiful. Dan itu yang kenapa gue ngerasa kayak ini sih yang Iya. Jadi gini, ingin menanggapi, jadi baju I'm going to hell in every religion itu sebenarnya jadi gue tuh pernah iseng, oke, sebrengsek apa sih gue? Coba deh gue cek deh di agama ini, wah neraka ternyata gue. Di agama ini, wah neraka juga. Yaudah bikin bajunya aja ya, I'm going to hell in every religion. Jadi bahwa ternyata menurut standar passing setiap agama, saya ini adalah dajjal ternyata. Dan buat gue sih lucu ya. Iya. Buat gue sih lucu, ya lucu aja gitu. Dan kayaknya bagus deh kalau kita bikin baju gitu. Dan ya itu komedinya di situ sih. Nah, tapi that's the thing. Gue gue gak tahu kenapa bisa relate banget sama itu. Yes, mungkin kalau misalnya di gue ada lanjutannya ya. I'm going to hell in every religion. But God said no. Oh ya, menarik, bisa. Dan itu yang mungkin menurut gue apa yang gak tahu ya kalau misalnya dari kacamata gue ketika setelah gue nonton interview lu juga dan lain-lain gitu ya. Gue ngerasain juga Tuhan akan ngomong hal yang sama lu kan. Lu sendiri juga tadi bilang gitu, maksudnya lu udah tahu banget karakter-karakter Tuhan dan lu juga ngerasa kayak iyalah ya gue gak perlu ritual-ritual atau misalnya kotak-kotak tertentu untuk gue masuk ke surga. Yang perlu adalah hubungan gue sama Tuhan atau apapun yang Tuhan bilang tentang gue gitu maksudnya. Jadi gue nih sebenarnya cukup unik. Cukup unik dalam konteks apa? Gue di satu sisi bisa dibilang agnostik, tapi di satu sisi ya karena agnostik kan jawabannya tidak tahu kan. Tapi tidak tahunya tuh tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan ada. Jadi gue juga masih punya pemahaman seperti apa nih Tuhan kalau ada. Nah pemahaman gua kalau Tuhan itu ada, dia adalah pribadi yang sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat bijaksana. Sehingga akhirnya bukan tugas kita sih untuk merongrong semua keputusannya dia. Ya sebelum manusia ada juga alam semesta ini berjalan baik-baik saja. Tanpa ada protes-protes dan yang lain-lain kan. Iya, dan apa yang malah setelah manusia ada mulai hancur. Menurut gue kayak setelah manusia diciptakan malah kayak kayaknya ini adalah sumber kejahatan. Jadi menurut gue kayak ya udah gue taruh boundary gue. Jadi gue ada what if skenario banyak. Oke, kalau Tuhan ini ada, ya udah gue tidak akan pernah ngejudge. Gue tidak mempertanyakan mempertanyakan tapi yang sampai menyerang dan mengutuki or whatever sih enggak. Karena kalau mempertanyakan kan masih dalam konteks rasa ingin tahu yang sehat ya. Dan itu sih biasanya akan membuat diskusi menarik lainnya. Dan kita akan lebih improve secara manusia. Tapi kalau mengutuk itu kan sama kayak cry of desperation tadi. Kayak kenapa ini begini, aku kehilangan iman. Wah kayak gitu sih gue gak pernah sampai situ ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dan anjir kenapa ya begini. Ya well, kalau dari sisi agnostik gue akan berpikir ya mungkin shit happen saja ya. Atau memang gak ada. This is life. Dan kalau dari sisi ini gue bilang ya udah ya gak usah dipertanyakan men. Dulu juga alam semesta berjalan gak ada yang berpertanyaan, jalan-jalan aja. Kenapa? Jadi gue gitu kalau gue. That's so good. Dan literally pagi ini gue baru baca gitu ya kayak berkat Tuhan siang dan malam, matahari, hujan dan lain-lain itu berkat Tuhan yang luar biasa untuk supaya kita tanaman tumbuh dan lain-lain gitu ya. Itu turun dan jatuh untuk orang yang percaya sama dia atau orang yang tidak percaya sama dia. Tetap aja gitu. Jadi as in like gue ngerasa kayak ya udahlah lu
menghina-hina dia, Yes. lu mau mencerca dia atau lu gak percaya dia ada atau apapun, tapi tetap aja berkat dia pun juga selalu turun gitu. Well, I think Iya. that's from my point of view sih. Dan untuk menanggapi itu ya, bahwa memang tanaman, hujan, matahari itu dipakai, maksudnya bisa dinikmati oleh orang yang beragama atau tidak beragama. Nah, untuk beberapa orang kan lihat tuh, Cok, bahkan begitu kasihnya Tuhan kami, lu juga bisa menikmati ini semua. Lah mohon maaf, wifi juga buatan manusia, Anda agama tidak. Jadi menurut gue sih fair barter lah menurut Iya. gue. Gue Fair dapet lah, fair lah. tanaman, ya lu Iya, dapet iya, iya, wifi iya, gitu. iya, iya, iya. Iya. Mau dituker nih, kita tarik nih kalau mau main gitu, masa tarik-tarikan, ya udah saling melengkapi. Oke, gue pengen tahu origin story lu sih Ya. ketika lu lahir di Medan? Sorry. Tidak, jadi Lahir di bokap gua nih adalah perantau, dia datang ke Jakarta intinya, terus dia kerja sebagai dokter, jadi Oke. gua lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta Yes. dan habis itu besar di Jakarta? Besar di Depok. Oh, Depok ya. Saya lahir di Jakarta, besar di Depok, itu antara saya bangga atau tidak sih memang. Bangga aja gak apa-apa. Ya boleh, Represent boleh. Depok lah. Boleh. Nah, dan sampai akhirnya dimana lu masuk ke dunia stand up comedy dan Yes. habis itu orang-orang mengetahui kalau misalnya lu agnostik. Oke. Itu journey-nya seperti apa bro dari situ? Ini menarik sekali nih pertanyaannya. Ketahuan ya memang kalau interviewersnya bekas VJ ya. Biasanya memang pertanyaannya kualitasnya gokil. Oh gitu. Betul. Iya. Biasanya nih kalau udah di jam segini pertanyaannya kalau di interview saya, Coki pasangannya mana? Gitu. Oh iya gitu ya. Dan mana jodohnya? Jodohnya gitu kan. gitu. Udah punya jawaban template-nya lagi gua anjir saking. Itu yang paling mengerikannya loh sebenarnya dari Iya. ya tapi gak apa-apa. Kalau gua ya Bang ya, perjalanan gua. Jadi percaya atau enggak ya, gua itu join stand up comedy sebenarnya sebagai momen terapi untuk diri gua sendiri sebenarnya. Oke. Jadi memang konteks dalam komedi itu adalah ada jokes, orang tertawa. Ya secara umum itulah komedi gitu. Tapi kalau buat gua, pada saat gua naik ke atas panggung, gua membuat jokes dan ada orang tertawanya itu sebenarnya bonus. Oh. Yes. Buat gua pada saat gua naik ke panggung dan gua mengungkapkan unek-unek gua, itu sebenarnya momen terapi lo. Iya, buat iya. gua. Dan pada saat ada orang yang ketawa, it feels lebih good lagi sebenarnya pada saat ada orang ketawa. Oh, lu gak dapetin energi positif dari si orang-orang ketawa tersebut untuk lu sehingga it's like it drives you. Itu cukup menarik pertanyaannya. Jadi gini, dulu tanpa maksud menjudge setiap motivasi komedian dalam berkomedi ya. Okay, itu mah bebas masing-masing. Tapi ini gue ngomongin gue. Harus banyak disclaimer nih gini-gini. Orang gampang tersinggung soalnya. Jadi kalau gue Bang, dulu gue ada di momen pada saat gue itu pengen berkomedi. Tujuan gue adalah untuk membuat orang lain tertawa. Oke. Gak ada yang salah dengan tujuan itu. Sure. Itu tujuan yang sangat mulia, tapi capeknya luar biasa. Karena standarnya orang lain. Standarnya bukan apa yang pengen lo omongin. Kalau tujuan lo untuk bikin orang lain ketawa, ya itu tentang orang lain men. Itu bukan tentang lu. Dan itu gue lupa loh dulu kan saya datang ke scene ini kan memang untuk gue. Kenapa lama-lama jadi bergeser untuk orang lain? Dan itulah alasannya kenapa ada di sebuah, ini videonya cukup viral Bang. Ada di sebuah kompetisi stand up, gue sedih banget pada saat gue keluar dari situ. Gue sedih banget pada saat gue keluar dari situ dan di situ ada kata-kata tujuan gue hanya ingin bikin kalian semua tertawa. Dan akhirnya gue tahu dari mana datang kesedihan itu. Karena gue merasa gagal membuat orang lain tertawa dan gue merasa itulah akhir dari dunia. Yang mana sebenarnya orang lain yang target gue untuk pengen gue bikin ketawa, mereka juga don't give a ya. Dan akhirnya ternyata saya salah target nih. Harusnya kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun itu, pertama-tama lakukanlah itu untuk dirimu sendiri. Kalau buat gue, so good. Karena pada saat lo happy akan ada sesuatu yang positif yang terpancar dari diri lo. Ya mungkin dalam konteks gue negatif, gue nggak tahu ya. Akan ada sesuatu yang positif yang akan terpancar dari lo. Dan ketulusan dan kepositifan itu akan sampai ke penonton.
Dan dia akan bahagia juga dengan cara yang lain gitu. Ya. Tapi kalau lu fokusnya dari awal, aku akan membuat orang satu stadion ini tertawa. ketawa. Iya, gak apa-apa sih. Tapi kalau lu bukan Superman sih, it's gonna be hard. Dan pada saat lo gagal, wah itu akan mukul lo sangat luar biasa keras sih. Wow. Jadi kalau buat gua sih kayak ya udah, sekarang tujuan gua untuk berkarya adalah dalam konteks stand up comedy ya, dan akhirnya stand up comedy yang membuka pintu untuk ke yang lain-lain. Kebetulan gue sempat main film, yang pada saat gue main film, wah ini emang bukan jalan gua sih. Gue gak kuat nunggu syutingnya Pak. Waduh, gue bilang kayak kayaknya ini kita dibayar untuk nunggu. Main Tepat film tepat sekali. Yes. Tapi gue jadi ada apresiasi baru tentang teman-teman di sana. Terus kayak konten kreator, pokoknya banyak lah di stand up comedy ngebuka itu. Sekarang mindset gue untuk berkarya tuh gini, kayak gue akan berkarya untuk mengeluarkan ide-ide gila yang ada di kepala gue. Oke. Karena ini kalau gak dikeluarin, gue gila beneran. Jadi untuk mengeluarkan ini, gue akan berkarya. Dan kebetulan platformnya bisa apapun. Itu tujuan gue untuk berkarya. Untuk terapi buat gue. Nah, kalau pada saat gue melakukan itu, ada yang terinspirasi, ada yang senang, wah bonus. Good for you. Yeah, gue senang. Yeah. Gue senang. Tapi sorry to say ya, bukan karena gue gak suka lu. Bukan itu tujuan gue berkarya. Tujuan gue berkarya itu untuk ini. Karena gue gak bisa nyelamatin orang lain kalau gue gak nyelamatin diri gue. So gitu. Yeah. Nah makanya please, gue selalu bilang sih, jangan berekspektasi dalam konteks value-value moral kepada konten kreator. Kenapa? Karena namanya kan konten kreator. Gini, pada saat konten kreator itu membuat konten, dia punya pilihan untuk bikin ini positif atau negatif. Jadi konten itu sebenarnya semuanya 100% tergantung pilihan dari konten kreatornya itu sendiri. Dia mau pilih konten positif, bagus. Dia mau pilih konten negatif, ya gak apa-apa juga. Karena dia hanya pembuat konten. Betul, karena namanya konten kreator, bukan educator. Kalau educator lo boleh, mana pendidikannya, mana ininya. Dan makanya sekarang terdengar sangat konyol setelah gue pikir-pikir lagi pada saat sinetron tidak mendidik. Ya karena sejak kapan sinetron itu harus mendidik? Sekolah. Iya betul. Dan kayaknya sih udah dia salah tempat untuk protes. Ya artis sinetronnya bingung dong. Oh gitu ya, di kontrak kita gak disuruh mendidik? Ya memang enggak Mbak, enggak. Memang Anda tidak disuruh mendidik. Memang yang protes aja yang tidak terdidik menurut gua. Wow. Jadi memang buat gua jangan pernah lo taruh. Gini, kalau lo pengen mengidolakan seorang konten kreator atau musisi atau apapun, silakan, tapi idolakanlah dia dari karyanya aja udah. Lo jangan masuk ke ranah personal. Lo sakit hati men mengidolakan mereka sampai masuk ke ranah personal, sakit hati men. Gua kenal banyak orang-orang terkenal dan mereka kayaknya sih gitu. Dan menurut gua sih jangan ambil jalan itu. Nanti satu saat nanti amit-amit kalau sesuatu terjadi dengan idola lo akan anjir lah gak nyangka ya ternyata dia begitu. Ya lu kenapa mengidolakan dia seperti itu? Ya namanya juga manusia pasti juga akan manusia. bikin, Sehingga akhirnya yang kasihan tau gak apa Bang Daniel? Buat teman-teman konten kreator. Gini, ada konten kreator yang bikin konten positif bagus dan gue sangat mengapresiasi. Karena kalau bukan mereka yang bikin siapa lagi? Dan itu bagus, gak ada yang salah dengan itu. Ada yang bikin konten negatif, ya gak apa-apa juga, tinggal jangan ditonton. Tapi ternyata yang nonton banyak lah, gimana yang gila gue atau yang nonton? Ya susah juga emang bingung kan. Nah akhirnya jadi semua untuk masing-masing aja gitu. Nah yang gue sebel adalah jadi kayak ada sebuah, gue gak tahu. Gitu kayak. Iya gue gak tahu nih siapa yang memulai movement ini. Yang seolah-olah setiap konten kreator harus positif. Menurut gua enggak. Setiap konten kreator bebas memilih dia mau positif atau enggak. Itu yang benar menurut gua. Jadi ya, dan jangan cari kebenaran di sini. Yang gila tuh gini, ada orang, wah Young Lex gak mendidik, gak bermoral. Ya lo cari ilmu moral di Young Lex. Ya gimana, orang kita cari ilmu rap aja belum tentu ada. Apalagi ilmu moral. Jadi maksud gue ekspektasinya ditaruh di tempat yang benar lah gitu. Kan gue selalu diprotes.
Lu ngomong dijaga dong, kan gini gini gini. Ya karena mohon maaf Bapak Ibu, saya pada saat mengeluarkan statement atau jokes tertentu, niat saya untuk bikin jokes. Dan, ya kalau Anda tiba-tiba dari ujung sini jadi gini, Ricky Gervais tuh pernah, gua nggak tahu mungkin lo udah tahu kali jokes-nya. Ricky Gervais tuh pernah bilang gini, tweet kan biasanya gue sering kena masalah di Twitter. Oke. Twitter tuh kayak gini, jadi kayak ada di teras kota, Hmm. terus ada papan Hmm. gede gini, terus ada tulisan les gitar. Oke. Oke. Nah terus kita lagi jalan terus, les gitar, diambil, ditelepon, sorry, gue nggak perlu les gitar ya. Ya terus maksudnya kenapa gitu? Nah Twitter tuh gitu, ada tweet, orang jalan itu ngeliat, apa nih gue tersinggung? Ya jangan dibaca dong. Gak, maksud gue terlalu aneh men, terlalu aneh menurut gue gak ngerti sih. Jadi gitu sebenarnya. Jadi ya biarkan konten kreator menjadi dirinya sendiri dan pilihlah konten yang cocok dengan Anda. Daripada merongrong konten kreator untuk menjadi beacon of education, beacon of hope. Kenapa? Karena kasihan konten kreatornya, nggak semua mampu melakukan itu. Ya Anda mengharapkan edukasi, Anda mengharapkan itu kepada konten kreatornya tertekan, malah depresi. Nggak benar men menurut gue men. Jadi menurut gue biarkanlah mereka berkarya dan membuat sesuatu yang ingin mereka bikin dan nikmatin karya yang pengen lu nikmatin sih buat gue. Lu bener banget in so many points. Bener banget. Jauh sangat gue setuju parah. Dan yang tadi yang tentang metafora les gitar. Iya. Maksudnya kayak orang begitu ngeliat, maksudnya apa gue butuh les gitar? Emang lu kayak maksud gue kalau misalnya gue gak bisa main gitar gitu. Betul. Ada masalah kalau misalnya gue gak bisa main gitar. Lu menurut tuh gue harus les gitar gitu kan. Jadi kayak what? Kan ada aneh. Iya. Tapi I think like kalau misalnya kita terlalu ribet dengan misalnya contoh seluruh konten kreator di Indonesia akhirnya positif dan mendidik misalnya. Tetap aja orang-orang kita bakal nontonnya konten kreator orang luar yang hancur-hancuran dan gak mendidik gitu. Yang entertainment juga gitu. Jadi pada akhirnya tergantung dari orangnya, bukan dari konten kreatornya gitu. Betul. Dan gue percaya memberikan influence positif kepada orang itu adalah panggilan Bang. Dan yang manggil harus diri lo sendiri. That's so good. Ya, yang memanggil harus diri lo sendiri, bukan netizen yang SJW sih. Gue sih kalau ini problem dengan gue ya. Pokoknya kalau ada sesuatu dengan kata harus, sebel aja gue. Harus, apaan sih lo, kenapa harus? Gue pakainya, ya mungkin itu masalah gue dengan otoritas ya, tapi gak gitu men caranya. Pokoknya kalau lo mau bikin konten positif, lo harus calling dari diri lo sendiri. Dan terlihat kok dari kontennya. Mana yang memang itu adalah panggilan dari dirinya. Dan mana yang itu adalah tuntutan netizen. Yang kayak, oke, pertanyaannya apa nih? Oke, jadi lo positif sekali ya. Menurut gue sangat kelihatan Anda fake sih. Dan I think kita ya kayak mungkin ya ini adalah kecemburuan dari orang-orang yang memberikan positif tapi view-nya dikit, subscribe-nya dikit, dengan orang-orang yang memberikan konten yang negatif tapi view-nya banyak dan dan subscribe-nya juga banyak banget gitu. Mereka yang bilang nggak bisa dong, bla bla bla, ya mungkin sangat manusiawi. Tapi pada akhirnya emang bener, gue sendiri juga harus berdamai dengan diri gue bahwa apa yang gue lakukan di Daniel Tetangga Kamu itu melawan arah sebenarnya. Betul. Ya gak sih? Melawan arah banget. Dan mungkin emang hanya satu orang atau dua orang yang kena daripada berapa juta orang yang nonton misalnya konten yang mungkin tidak mendidik gitu atau menghibur. Which is ya sudah, it's okay. Betul. Ketika gue berdamai dengan itu, gue ngerasa ya udah yang penting konten yang gue lakuin itu tidak mengkhianati diri gue sendiri sebagai panggilan gue. Dan gue juga tetap kayak apa yang bilang gitu, emang itu ternyata ada panggilan untuk memberikan konten yang positif gitu. Betul. Gini, sebenarnya ya kalau ada orang, kalau ya ini sangat gede kalaunya. Kalau ada konten kreator positif yang cemburu sama konten kreator negatif yang ini gede view-nya, dia kecil, harusnya dia ingat-ingat lagi bahwa memang dari dulu sudah diramalkan lebih banyak yang masuk neraka daripada masuk surga. Jadi filosofinya memang yang banyak nih selalu akan lebih tersesat. Jadi secara statistik
memang yang terdidik dan tidak terdidik itu selalu yang ini gini, yang ini gini. Jadi sangat sulit untuk mengalahkan statistik itu. Ya. Bahkan hampir semua religion apapun. Ya. Dan memang harus begitu. Kenapa? Supaya yang ini bisa kita bego-begoin. Jadi emang yang pinter dan yang terdidik itu harus. Itu fakta dunia aja mau gimana. Satu. Dan yang kedua, fakta bahwa masih ada kecemburuan di situ. Ya harusnya Anda jangan bikin konten positif dong kalau Anda masih cemburu gitu. Ya Anda bikin bikin sesuatu yang lebih Anda. Berarti mungkin itu bukan konten yang mungkin bukan dia. Gue gak tahu lah bagaimana menjelaskannya. Dan buat gue ya, dan ini kenapa gue sangat mengapresiasi teman-teman yang benar-benar mendedikasikan resourcersnya untuk bikin konten positif. Karena buat gue, sesuatu yang positif maksud gue sangat sulit dikomersialisasikan. Dikasih gratis aja gak ditonton. Apalagi dibayar. Sangat sulit. Jadi pada saat lo udah masuk ke ranah ini, datanglah ikhlas aja udah. Ikhlas aja udah. Pada saat lo udah ikhlas, seneng lo jalaninnya. Karena patokan lo bukan numbers. Betul tadi kata lo. Patokan lo adalah, ternyata ada satu orang yang berubah lo karena konten gue. Wah ini satu nyawa sih oke gitu. Menurut gue gitu aja. Gitu cara mainnya tuh gitu. Ya tapi susah karena sih. Prioritas lu, goal lu itu beda gitu. Maksudnya gue ada satu momen dimana gue ngeliat kontennya siapa gitu ya. Dimana mereka kayak ngumpul ngerokok. Abis itu sambil bercanda. Abis itu ngomong kotor dan lain-lain gitu. Gue ngerasa dan viewnya gede banget gitu. Dan gue ngerasa wow apa gue harus seperti ini gitu. Untuk ngedapetin view dan lain-lain gitu. Tapi at the end of the day gue ngerasa, dan gue suka banget ketika lu ngobrol sama Deddy Corbuzier juga gitu. Dimana lu bilang ya yang ada itu lu akan mengkhianati diri lu sendiri. Betul. Dan lu ngejar view-nya, lu ngejar subscribernya. Dan lu gak ngejar, dan lu gak ikhlas sama diri lu sendiri. Kayaknya memang permasalahannya ya Bang Daniel ya, dalam hampir semua konteks adalah kita tuh suka lupa bahwa sampai taraf tertentu yang paling penting tuh sebenarnya diri kita dulu. Iya gak dalam segalanya ya, tapi maksud gue ada poin-poin tertentu di mana sebelum kita menyelamatkan orang, ya selamatkanlah dirimu sendiri gitu. Sehingga akhirnya gini, ada orang yang memang langsung berangkat dengan aku akan menjadi orang yang paling tidak egois di seluruh dunia. Itu aja udah egois menurut gue. Jadi kayaknya memang kita tuh harus taruh balance-nya. Dimana memang kayak gue jangan mengkhianati diri gue sendiri deh. Gue percaya kalau dari dalamnya udah bener, nanti semuanya akan jatuh pada tempatnya masing-masing. Betul. Iya sih kalau buat gue sih kayak gitu. Gue gak tahu ya, mungkin orang-orang ngelihatnya lu dengan tato lu dan lain-lain ya. Orang-orang ngerasa kayak apa ya lu ngelihat kalau misalnya packagingnya aja mungkin orang kayak kayak gitu kan. Tapi gak tahu ya, gue mungkin karena gue ngeliat orang dari hatinya dan dari nilainya gitu, dari value-nya. Jadi yang gue dapetin dari lu, biarpun joke lu negatif, biarpun gue tetap ketawa dengan hati yang positif gitu. I don't know, mungkin gak semua orang kayak gue gitu kan. Tapi ya jelas sih dari tempat tinggal Anda juga kayaknya gak semua orang seperti Anda sih. Makanya Anda kan yang 1% memegang kekayaan kan di Indonesia. Iya gak bercanda. Amin. Nah iya sih, gue thank you loh Bang, itu datang dari lo tuh. Oh ya gue harus kasih lo komplimen juga. Jadi kan gue lahiran tahun 88, ini biar lo ngerti nih timelinenya ya. Gue lahiran tahun 88, jadi gue besar dengan generasi MTV Ampuh. Oh ya, Ajang Musik Pribumi 20. Betul, jadi lu tuh one of my childhood hero. Oh wow. Dalam konteks bahwa dulu gue lagi berantem sama adik gue, tiba-tiba muka lu nongol aja di TV gitu. Siapa orang ini gitu. Terus gue nonton, oke. Dan ternyata ya kita gak pernah tahu ya namanya jalan hidup. Kita bisa ketemu dan gue bisa ngobrol setara dengan lo. Setara karena kursinya ya menurut gue. Kalau karena pencapaiannya sih kayaknya saya belum punya rumah di sini. Jadi gue tuh it's an honor sih. Thank you diundang. Thank you. Ini kesannya kayak kita udah mau habis tapi masih belum ya. Masih panjang. Gue tuh gini, kadang tuh gue suka ini. Gue kalau udah nonton konten gue sama orang. Pak lagi bagian ini. Nah ini ngumpung ingat langsung gue. Daripada regret. Bro, sekarang ini banyak orang yang lagi menjalani ketidakpastian dalam hidup mereka. Apalagi gara-gara situasi pandemi. Dan gue ngerasa
pas gue nonton MLI ketika yang no settingan itu, gue bacain komentar-komentarnya, Ya. banyak yang berterima kasih sama kalian karena mereka bisa melupakan Oke. kondisi mereka, situasi Iya, mereka, iya. dan dan ini bukan cuma dari satu itu aja gitu. Ada beberapa juga video-video kalian yang membuat orang-orang itu melupakan Ya. masalah mereka di rumah dan mereka ke distract dan mereka bisa ketawa lagi sampai nangis Ya. gara-gara apa yang lu suguhkan ke mereka. Dan menurut gue itu adalah cara untuk kalian menyebar sukacita Ya. gitu, Ya. di saat seperti ini. Nah, tapi gue pengen tahu juga, lu sendiri juga pernah melewati satu saat ketidakpastian dalam hidup lu di mana lu sempet ditegur lah ya, Ya. oleh oleh banyak hal lah ya. banyak hal dan oleh mungkin keadaan waktu. tahun 2018 kali ya. Iya betul, itu tahun 2018. 2018. Nah, di mana gue pengen ngeproses sama lo, perasaan lu sendiri gimana saat itu? Apakah lu ngerasa karir lu udah kelar? Oke. Lu gak akan pernah lagi jadi stand up comedian, lu gak akan pernah lagi dipakai, lu di ban dari banyak TV misalnya. Betul. Dan lu ngerasa kayak, wah udah deh kayaknya gue harus jadi pengacara nih. Wow, lucu banget anjir. Gue pengen ngeproses sampai akhirnya tahun 2019 lu comeback dan ternyata hari ini lu menjadi salah satu orang yang kita sukain banget gitu. Nah, I wanna process that gitu. Di proses itu, what goes through your mind? Jadi gini Bang, sebenarnya pada saat gini, gue kan join stand up comedy dan pada saat gue join stand up comedy memang gue datang dengan mindset bahwa gue pengen datang ke sini untuk terapi buat diri gue. Karena pada saat itu gini, ini mungkin belum pernah gue ceritakan di tempat lain ya. Jadi gini, background keluarga gue itu extremely religious, sangat religious. Seberapa religious keluarga gue? Let me explain. Kita tuh akan bangun setiap hari jam 6 pagi. Untuk membedah satu ayat Alkitab. Basically kayak renungan gitulah. Wow. Ya, dan itu gua alami ya dari as long as I remember gitu. Itu setiap pagi gitu. Dan dalam seminggu itu gak kadang sih, sudah rutin ada yang namanya pelajaran keluarga. Oke. Apa pelajaran keluarga? Jadi itu adalah kepala keluarga memberikan makanan rohani kepada keluarganya. Jadi kayak bokap lu khotbah misalnya seperti itu? Yes, jadi kayak mungkin kayaknya ini ada poin yang bagus untuk keluarga kita. Oke. Mari kita baca bersama gitu. Ya datang. Belum lagi ditambah ada ibadahnya orang Kristen itu sendiri dan ada beberapa pelayanan-pelayanan. Jadi kalau dibilang mengenai hal rohani sih kayaknya makanan rohani saya sudah sangat banyak. Gue melewati itu dan ya gue udah bilang di beberapa tempat bahwa gue beberapa kali selesai lah baca Bible gitu. Apakah karena saya menganggap itu menarik? Pertama kali tidak, karena ada pressure dari orang tua. Itu biasa saja. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Betul. Lu baca semuanya habis. Gua baca. Beberapa kali. Yang pertama ya tentunya karena semacam ada, ya sebenarnya mereka Disuruh juga lah. tidak mempressure sih. Oke. Tapi pada saat lo hidup di lingkungan seperti itu. Mau gak mau. Dan cuman lu yang belum baca sendiri kan kayaknya apakah saya sebodoh ini gitu ya. Akhirnya lo baca lah. Jadi memang gak ada sesuatu yang nempel itu. Karena kayak syah gitu. Tapi setelah beberapa kali baca barulah gue mulai melihat oh ini ada ini kayak gitu. Jadi gue lahir tuh dengan keluarga seperti itu. Yang sebenarnya gini ya, gue tidak marah dengan mereka. Gue masih sayang sama mereka. Cuman memang ada perbedaan pendapat tentang beberapa hal aja udah. Dan menurut gue itu kan sangat wajar di kehidupan kan. Nah sehingga pada saat itu panggung komedi itu salah satu hal yang bikin gue bisa merefresh. Curhat. Dengan cara yang pintar lah gitu. Tidak dengan bokap gue nyebelin ya. Enggak gitu. Dengan cara yang komedi lah. Komedi gitu. Sampai akhirnya ternyata pada saat itu stand up comedy booming. Ada duitnya. Nah memang pada saat uang masuk semuanya berantakan. Memang. Pada saat ya memang ini uang ini adalah sumber dari segala macam masalah. Dari mulai kriminal dan juga idealisme.
Dia masuk nih kan ke dalam stand up comedy gitu. Pada saat ada uang masuk di sana, stand up comedy menjadi tidak sama lagi. Akhirnya gue merasa sepertinya bukan mental illness, sepertinya keresahan jiwa saya bisa sedikit ditunda Hmm. untuk mendapatkan gemerlap yang ada di sana. Ya orang di presentnya seperti itu kok. Ya. Ada di mana-mana ini apa, dan gue pada saat itu jujur tergiur. Sehingga akhirnya dalam proses berkomedi gue, ya mindsetnya tadi gue tuh jadi, ya adalah proses pembelajaran. Gue jadi gini sampai gue ikut kompetisi apa segala macem. Tapi di dalam komedi itu karena gue keluar dari tujuan awal gue tadi untuk masuk. Ya. Dan gue struggling untuk menemukan tempat gue di stand up. Ya. Di skena komedi. Yang sebenarnya ya saya lupa. Ya itu tempat gue yang pertama tadi. Tapi karena ada uang. Loh di mana ya tempatku ya? Padahal gue tinggalin sendiri. Aneh banget. Gue ikut satu kompetisi di Suci. Gue kalah. Gue ikut kompetisi di Suca. Gue kalah. Terus gue. Ya tapi kalahnya tuh. Anjir gue jadi kayak pembelaan. Tapi tuh kalahnya tuh bukan kalah yang keluar pertama. Enggak, kita tetap masuk 10 besar lah gitu. Tapi kan gue tuh bukan cari itunya. Gue tuh pengen cari apa sih fungsi gue di skena komedi ini. Karena dulu tuh gue tuh kayak, oh ya Coki Pardede ada gak? Oh ya ada, udah terus udah gitu aja diskusinya. Dan itu ketakutan terbesar gue. Saat gue jadi footnote di sejarah kita gitu. Kayak maksud gue udah gue brengsek, terus gue jadi footnote, apa fungsinya hidup ini gitu kan. Jadi memang gue tuh sangat-sangat struggling pada saat itu untuk apa ya yang harus kulakukan. Apa ya jadi itu udah banyak tuh bang bercampur bang. Krisis accent apa ya bahasa Indonesianya ya. Krisis. Otentisitas. Iya krisis. Kenapa ada gue di sini. Oh wow. Ya karena orang di komedi juga gitu-gitu doang. Ya ada beat yang lucu tapi gak seberapa lucu. Terus kayak karirnya juga begitu. Sampai akhirnya gua itu merasa bahwa tunggu dulu. Kenapa sekarang gua nih di dunia komedi jadinya tidak menyenangkan gitu. Ini salah siapa? Salah industrinya atau salah guanya? Gue tidak menyalahkan industrinya. Karena pada akhirnya apapun seninya pasti akan jadi seperti itu. Jadi menurut gue itu memang bagaimana dunia berjalan. Jadi tentunya yang salah adalah guanya. Dan gue mulai, wah itu tuh gue mulai jadi filsuf buat diri gue sendiri. Ternyata selama ini gue ngapain ya? Kok gue cari, gue gali. Dan akhirnya saat itu kebetulan gue ketemulah sama Tretan Muslim. Yang mana ternyata sebelum gue ketemu Tretan Muslim, gue sadar gue ini pada saat itu datang ke dunia komedi untuk mengungkapkan keresahan gue tentang sesuatu yang mungkin gak banyak orang setuju tentang itu. Gak sekarang gini, pada saat keluarganya itu diberi makanan rohani dengan cukup, masa mau ada orang yang protes sih? Tapi kalau gue protes karena ada point of view yang gak semua orang lihat gitu. Oh berarti sebenarnya gue inget dulu tuh gue datang ke skena komedi nih karena memang gue tuh ingin mengungkapkan keresahan. Kayaknya gue harus kembali ke situ deh. Jadi gue buka pintu keresahan gue dalam diri gue. Anjir ternyata saya orang yang banyak resah. Dan keresahan gue bukan keresahan, aduh hari ini panas ya. Itu sih bukan keresahan, itu fakta menurut gue. Keresahan gue tuh kayak hal-hal yang sangat luar biasa tabu. Atau mungkin gak tabu, tapi kayak orang tuh kalau ngomongin itu tuh kayak, kok diomongin sih jadi rahasia umum aja kali gitu. Sampai akhirnya gitu. So good. Nah, gue lihat nih di skena komedi, ada gak yang seperti saya? Ada. Tapi memang tidak terkenal. Karena memang gak tahu. Karena memang di jenis komedinya yang membuat dia tidak terkenal. Atau memang karena dia punya pekerjaan yang baik selain komedi. Yang itu membuat gue, berarti gue salah jalan ini di komedi. Buktinya gue dan ketemulah gue dengan Tretan Muslim. Dan ternyata nyambung kita bercandaan mengenai, gue inget banget drone Amerika di Afghanistan. Ketawa-tawa lah kita sampai mau nangis. Terus gue bilang, ternyata lo menganggap hal seperti ini lucu ya? Iya Cok, ini lucu Cok. Setelah kita makin ngobrol. Ternyata dia juga orang yang
penuh dengan keresahan. Dari mulai sukunya sendiri, dari mulai bagaimana orang menganggap dia dengan sebelah mata. Dan ternyata kita klik. Dan jenis komedi kita sebenarnya, kalau orang bilang dark sih ya gak tahu ya, itu penilaian orang. Tapi menurut gue sih bukan dark. Ya cuma ngomongin apa yang orang gak berani ngomongin aja gitu. Dan akhirnya kita bilang, oke Slim, kayaknya kita harus coba naik berdua di atas panggung. Kenapa berdua cuy? Kalau sendiri gue agak yakin kita dipukulin. Tapi kalau berdua gue bilang, setidaknya dipukulinnya berdua. Apa maksudnya? Ya gak apa-apa lah, berdua aja. Dukungan moral. Jadi kayak aduh gitu. Tapi ada Lu gak apa-apa Slim. Oke, pukul lagi. Tapi pada saat itu seragu itu. Emang seragu itu bang. Wow. Karena seragu itu kayak, ya kalau lo, ya gue tidak akan sebut jokesnya di sini. Karena ini kan tidak pada tempatnya. Maksud gue tuh kayak pada waktu, kalau gue akan membawakan jokes semengerikan itu, tidak mungkin dong saya sendiri dong. Bahkan gue tuh perlu kayak boost di rasa percaya diri. Jadi gue Tapi surprisingly pada saat itu gue inget banget itu di panggung di Jakarta Barat. Di komunitas stand up Jakarta Barat. Secara mengejutkan, pecah luar biasa. Dan akhirnya kita berpikir, ini ada dua kemungkinan. Apa memang ini juga keresahan orang-orang? Right. Atau memang moral mereka sama rusaknya kayak saya. Ada dua kemungkinan. Mungkin dua-duanya. Mungkin dua-duanya. Dan kayaknya gue lebih cenderung yang kedua. Karena itu di circle anak-anak komedi. Yang mana kayak kayaknya dia bukan ada. Kalau misalnya ada orang-orang yang akan naik ke surga. Anak komedi yang terakhir kayaknya. Kalau itu karena ya gak gitu bercandanya ya. Jadi kita coba lagi. Works lagi. Right. Kalau 2 kali masih kebetulan. Kayaknya kita harus coba 3 kali untuk konfirmasi. Ternyata pecah. Wah kita coba pecah. Wah itu orang mulai tahu. Kok ada sih yang begini gitu. Jadi gua dan Muslim bukan orang pertama yang membawa dark comedy ke Indonesia. Sudah ada sebelumnya orang-orang yang membawa dark comedy. Cuman mungkin secara pop culture gua yang mempopulerkan. Sampai akhirnya ini menarik nih. Saat gue udah menemukan, wah ternyata begini ya diriku. Si Muslim, wah ternyata begini ya diriku. Kita berani kan. Wah ternyata wah. Nah ternyata teman-teman ada harga yang harus lo bayar saat lo menemukan diri lo sendiri. Kasus saya. Wow. Kenapa? Kayaknya itu adalah cara alam semesta memberitahu gue. Oke, lo udah menemukan diri lo sendiri, sekarang saatnya lo dibaptis dengan api. Biar kafah, apa ya bahasa ininya. Biar komplit perjalanan lo. Wow. Kalau lo udah menemukan diri lo, tapi lo belum menemukan masalah yang levelnya ultimate ya. Bukan masalah, aduh sepatuku di mana itu mah. Lo lupa. Masalah yang levelnya ultimate. Lo tuh akan komplit perjalanan lo paling tidak secara manusia. Wow. Gini bang, gue tuh banyak masalah. Ada banyak masalah. Dan masalah gue tuh gila-gila. Cuman kebetulan yang ketahuan ini adalah yang babi kurma kan kebetulan yang meledak gitu. Jadi itu akhirnya bikin gue dan Muslim. Jadi waktu itu kan viral. Pressure-nya itu begitu besar. Dan kayaknya saat itu setelah kasus gubernur DKI yang ada hubungannya dengan blasphemy, itu kasus kedua yang seviral itu. Oh wow. Ya, jadi kayaknya apakah kita akan seperti gubernur DKI? Kita sangat bertanya-tanya saat itu kan. Dan gue sempat ngomong gini sama Muslim. Muslim, gue mau tanya sama lo happy gak ngelakuin ini? Seneng cuy. Is it worth it? Gue tanya, is it worth it? Kalau lo harus masuk penjara karena ini. Terus terang sih ternyata jawabannya ya masih ada keraguan memang. Kayak apa iya? Oh ternyata mahal ya. Bayaran yang harus kita bayar untuk jadi diri kita sendiri tuh mahal ya. Kita tuh bisa ada dan bukan cuma masuk penjara loh. Masuk penjara doang sih ya gak enak sih. Tapi maksud gue setelah keluarnya you have no idea. Kalau lu bekerja di bidang komedi atau lu bekerja sebagai content creator. Saat lu udah keluar dari penjara it will stuck with you forever. Mantan napi. Iya dan akan ya kalau pandangan masyarakat sih kayak gue kasih middle finger aja. Tapi kalau pandangan brand mohon maaf itu kan sumber penghidupan gue. Itu efeknya gila banget. Sampai kita pusing is it worth it, is it worth it. Terus adalah orang-orang bilang makanya lo kalau ngomong direm apa.
Udah mulailah gue meragukan diri gue sendiri. Wow. Apakah memang ini adalah jalan yang harus saya ambil? Apakah gue harus kembali lagi ke gue yang aman-aman saja, tapi gue mengkhianati Nggak diri gue happy. sendiri. Ya. Pilihannya sangat berat pada saat itu. Tapi akhirnya kita memutuskan begini Bang. Oke, ujung-ujungnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kebetulan dalam kasus ini banyak aja yang gak Mayoritas gak seneng kayaknya. Ini lebih banyak dari biasanya. Sebenarnya dari awal sih udah banyak yang gak senang, tapi kayaknya ini puncaknya deh. Kayaknya positive note-nya adalah berarti kita learn our lesson. Bahwa tetap ada barrier-barrier tertentu yang boleh kita tembus, tapi tembuslah dengan gaya. Jadi sekarang gue lebih mengerti kalau mau nembus daerah yang pernah saya tembus dan gagal. Karena waktu itu belum ada di konteks komedi yang melakukan itu. Kayaknya gue duluan yang pertama. Jadi gue ngerti caranya, oh ini gini gitu. Oke, kita learn our lesson. Yang kedua, kita gak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau patokan kita mereka, bahkan MLI sendiri pun kalau patokannya orang, gak akan pernah ada pesawat ini. Jadi udahlah lah, kalau orang patokan orang gak usah lah. Dan yang ketiga, yang penting kita melakukan ini tidak dengan niat untuk menyakiti orang lain. Kembali lagi ke niat. Dan akhirnya oh iya kok gue gak ada kok ingin menghina apa segala macam. Oke, jadi kita sudah confirm ya, kita melakukan ini tidak ada dengan niat jahat. Kita hanya melakukan ini karena inilah yang ada dalam pikiran kita apa segala macam, dan kita hajar terus. Dan itu kita vakum, kita gak ada kerjaan sama sekali. Itu vakum itu karena pilihan atau vakum itu karena lu emang gak dikasih gitu? Gini, atau lu karena dua-duanya. Karena dua-duanya. Pada saat itu karena nama gua dan Tretan Muslim sangat tidak sangat jelek, brand juga keberatan untuk menggunakan gua dan Muslim di brandnya. Dan yang kedua juga kayaknya tidak wise menempatkan diri kita di tempat umum, apalagi panggung terbuka, dan ngejob lagi, halo selamat malam. Kayaknya daripada ngucapin kita selamat malam, keamanan lu lebih ini. Jadi kita memang memilih untuk lay low. Dan lo harus paham Bang, betapa menyiksanya hal tersebut. Untuk orang kreatif, lay low itu sama dengan siksaan terberat. You cannot do anything man. Kalau enggak gue enak tidur-tidur, ya Anda pengangguran. Tapi kalau lu tuh adalah orang kreatif yang ininya ide, yang setiap hari syuting. Wah gila, kerinduannya sih gak bisa lo tahan. Dan akhirnya proses kita lelo itu yang menempa gue bahwa anjir lah. Gak worth it man. Yang kita lakuin tuh worth it man. Karena ternyata kalau gue diem, gue begini. Ini toh rasanya kalau gue jadi yang lama lagi, gue bilang. Jadi akhirnya gak worth it lah. Berarti ini cuman bukan teguran mungkin kata-kata yang tepat. Ini bahwa alam semesta mengingatkan gue. Kalau lu sudah menemukan apa diri lu, itu tahap pertama. Tahap keduanya bakal ada apinya. Untuk memastikan layak gak lo dapet ini. Nanti lo tinggal lepas. Jadi nanti kalau mental lo gak dapet, lo lepas aja gitu. Tapi kalau misalnya lo tetap berpegang sama itu, wah lo keluar jadi orang gila. Dan gue memang jadi gila beneran sih dalam hal tertentu. Dan akhirnya setelah gue dapet itu dan banyak masalah lainnya, ya itu memang sampai taraf tertentu menempa gue untuk jadi orang yang lebih dewasa secara manusia sih. Yang memang upgrade. Yang memang gue tidak mau tunjukkan. Karena buat gue lebih mending kita diekspektasi sebagai daripada kita diekspektasi sebagai beacon of hope gitu. Karena menurut gue kayak aduh capek men. Orang jadi kalau aja capek, apalagi jadi wah gue capek gitu. Jadi gue mendingan itu. Akhirnya gue belajar bahwa kalau lo udah dapat apa yang lo mau, tinggal lo berpegang teguh sama apinya. Begitu lo keluar, lo pasti dapat apa yang lo mau. Jadi ya udah gitu sekarang. Dan sekarang ya buat gue efeknya ya kalau ada orang-orang gitu yang datang terus ngasih-ngasih, kita tuh harus begini apa segala macam. Tapi gue lihat di tracknya, kayaknya lu belum pernah kena masalah yang berat-berat banget, gak valid ya itu textbook banget sih. Ya akhirnya gue sekarang jadi lebih realistis sih untuk melihat, ya itulah perjalanan, lo pasti akan ada naiknya, akan ada turunnya. Gue suka banget sih. Yang lu ngomong itu tadi benar-benar truth banget, dan menurut gue kayak emang ketika lu menemukan diri lu sendiri dan lu akan dibaptis dengan api tersebut, emang ada dua pilihan sih. Betul. Antara dia akan
dia akan benar-benar bertahan sama Hmm, idealisme dia, ya, atau dia let go idealisme tersebut dan menjadi orang baru karena lu udah ngelewatin iya, api tersebut gitu. betul. You know, ketika apinya itu nggak bisa membunuh Ya, lu akan jadi orang yang jauh lebih betul. kuat gitu sekarang. Bahkan ya, gua nggak tahu apakah ini hal yang negatif ya. Bahkan sekarang gue suka cari-cari sendiri apinya. Mana nih apinya? Wah, come on, sampai tuh nggak gitu kali Cok, sistem dibaptis dengan api ya itu sekali aja. Bukan berarti Anda cari-cari apinya gitu. Enggak, karena kayak Oh enggak, kalau gue justru setuju. Gue ya, adalah tipikal orang yang, ah, oke, bukan suka menyiksa diri sendiri ya, ya bukan gua I got it. Gua bukan relate. masokisme, tapi Yes. gue adalah orang yang apa ya, choose your heart. Kayak hidup ini susah, Ya, lu tinggal pilih, lu mau pilih kesulitan yang mana. yes. Pernikahan itu sulit, Ya, tapi perceraian itu juga sulit. Lu betul. mau milih nikah atau cerai gitu, Ya, ya lu betul. dua-duanya sama-sama sulit. Betul. Lu gak punya kerjaan susah, Ya, lu punya kerjaan juga susah gitu ya, karena betul. you know ada bos dan lain-lain gitu. Ya, Ya ya. lu milih yang mana yang lu mau, Hmm, kesulitan yang mana yang lu mau cari gitu. Dan gue lebih banyak memilih jalan-jalan yang mungkin orang suka ngomong the road less traveled. Artinya orang yang hmm, gak semua mau ngejalanin yang itu, ya, gue lebih milih itu karena gue tahu at the end of the day ya. dengan gue kayak sedikit menyiksa diri gue Hmm, menjadi orang yang jauh lebih baik gitu. ya, betul, betul. So ya mencari apinya sendiri sih I Betul, like that. betul. Gini Bang, gue tuh saking seringnya nama gue ini terbalut dengan kontroversi, keributan dan yang lain-lain. Pada saat ada kedamaian, gamang gue. Iya. Apa ini? Apa ini Masa kedamaian? tidak ada yang meng-hate speech gue gitu? Padahal orang, enggak Cok, beginilah seharusnya manusia hidup loh. Anda yang terlalu gila. Tapi akhirnya gue sadar juga bahwa memang gue harus tahu juga kapan waktunya stop gitu. Jadi gue lagi cari balance-nya. Cok, Yes. gue langsung to the point aja. Gue ngerasa, Ah, lu ketika merasakan kedamaian, ya, lu lagi ada di comfort zone. ya, Dan karena lu adalah orang betul, kreatif, lu gak betah di comfort zone. betul, Lu itu dia. pengen keluar dari comfort zone. Dan lebih kerennya lagi, kalau misalnya lu ada di luar comfort zone, Betul, lu akan merasakan mukjizat-mukjizat yang, atau mungkin kayak, ya. what? Kok gue bisa selamat dari yang ini? Lo tau gak sih Bang, kayak gue gak tahu ya, bahkan gue dan Muslim itu sangat tidak nyaman dengan pujian. Saking seringnya dihina. Bakal gue kasih tahu kenapa. Kalau dihina, kita menganggap itu sebagai banter. Dan lo tahu bagaimana merespon banter. Roasting. Terus kalau dipuji, wah, gue ngelihat lo sih terinspirasi. Gimana gue Ya ngebales? banter ya. Oh ya, terima kasih. Gitu doang. Gue nggak tahu, men. Bagaimana menghandle orang yang berterima kasih kepada gue. Iya, iya. Yang memang sekali lagi komedian itu punya masalah dengan affection. Gak semua, tapi rata-rata. Oke. Karena kalau kita sering dipeluk orang tua, kita gak jadi komedian sih basically. Jadi maksud gue, ya perjalanan hidupnya ya begitu. Kayak memang akhirnya ya itu yang gua dapetin. Bahkan pada saat itu pingin masuk TV itu komentar-komentarnya positif. Takut kita. Kok begini impactnya kepada mereka? Gimana nih part 2? Gak tahu Cok. Saatnya udah libur dulu gitu. Karena kita gak tahu bahwa impactnya tuh sebagus itu. Ya udah, tapi memang itu yang akan ekspektasi sih, Dan akhirnya kita mencoba, nah ini dia yang gue dan Muslim tuh mencoba untuk terapkan dalam semua karya kita. Oke. Bukan lu yang ngatur, gue yang ngatur. Biasanya orang bahas ini dong. Ya. Pasti gak akan kita bahas. Iya. Karena ini bukan playground lu. Ya. Ada alasannya kenapa gue Coki Pardede dan lu ya nameless people. Gitu. Jadi let me choose apa yang akan gue pilih. Apa yang gue akan suguhkan ke lo gitu. Karena ternyata gue melihat dengan mata kepala gue sendiri. Saat kita kasih makan orang-orang ini. Lu akan terpenjara dengan orang-orang ini. Wow. Lu akan dan saya banyak sekali melihat teman artis terpenjara dengan fansnya gitu. Dan gue sih memang saya tidak sekaya teman-teman yang ada di sana. Tapi di saat yang bersamaan juga gue punya kebebasan yang lebih dari teman-teman yang di sana. Mana yang lebih baik? Gak ada. Life is choice. Mungkin di sana gue sih mendingan nangis di Alphard ya Cok. Daripada kemana-mana naik wuling. Ya silakan, it's your choice.
Tapi gue lebih mending naik kemana-mana naik wuling, tapi nggak pernah nangis di wuling. Kalau gue sih milihnya gitu I ya. like, ya bener banget. Jadi nggak ada yang lebih benar. Gue nggak merasa diri gue lebih benar. Mungkin mereka yang lebih bagus. Toh gue juga lihat kok dengan mata kepala gue sendiri kesuksesan finansial mereka. Yang memang oh ya udah. Tapi gue sih nggak pernah ngeluh ya bang. Gini, gue tuh kadang minder loh. Ada konten kreator, jangan artis deh. Kalau konten kreator tuh harusnya bukan artis. Itu juga udah definisinya udah beda. Selebriti. Right. Konten kreator tuh harusnya bukan selebriti. Artis tuh juga harusnya bukan seperti artis yang kita pikir dengan definisi TV, bukan. Jadi gini, kan konten kreator aja di sesama konten kreator, gue tuh minder. Karena kayaknya mereka itu put effort untuk berdandan. Gue ngeliat anjing keren banget nih orang. Ya gue gak tahu ya apakah memang itu yang ya memang itu taste mereka. Gue tuh tidak pernah merasa gue punya gini ya, kalau artis datang, selebriti datang ada auranya. Gigi di veneer. Gue sih kalau ya terserah ya, silakan veneer gigi Anda, tapi menurut gue gigi di veneer adalah tanda-tanda awal insekuritas menurut. Oh, bukan tanda-tanda awal lu menjadi artis. Bukan sih kayak. Karena pada saat dia jadi artis belum di veneer biasanya. Biasanya sudah di veneer saat insecure. Enggak ya, itu jokes menurut. Gue tuh artis nih auranya begini. Gue tidak pernah merasa punya aura itu. Gue tuh berkali-kali dikasih asisten. Ini cok asisten. Untuk apa orang ini ngikutin gue gitu. Kayak bang nih gue ambilin. Enggak, kenapa gue bisa ngambil sendiri gitu. Enggak bang ini gue ambilin. Enggak. Gue gak nyaman dilayani seperti itu. Karena pertama saya bukan Firaun ya. Yang enjoying kayak bikin piramida gitu. Enggak. Terus yang kedua gue terbiasa untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Kecuali memang gue butuh bantuan orang lain. Dan akhirnya tuh pada saat gue melihat anjir ini. Bahkan kadang ada konten kreator dan artis. Lebih terkenal glamornya daripada karyanya itu sendiri gitu. Ya udah dan akhirnya oh ya udah ternyata cara mainnya tuh gitu. Cara mainnya itu begini di sini. Ya gak salah juga. Tapi lu gini deh bang, lu kan udah banyak nih orang datang ke sini. Ya pasti gue termasuk top 5 orang yang auranya paling tidak artis di antara semuanya. Ya ampun gue kemana-mana pakai celana pendek, terus gue pakai sendal. Gue nggak tahu ya apa karena kengerian hidup yang gue alami membuat gue kayak merasa semua ini fana. Jadi itu mempengaruhi fashion gue kayak untuk apa saya pakai tas Gucci kalau semuanya fana jadi gila gitu. Tapi intinya yang ada dalam pikiran gue adalah ini yang di depan ini aja lah gitu. Sampai kadang-kadang ditegur juga, Cok. Gue tahu sih lu itu free spirit. Tapi gak gini-gini juga dong fashion lo. Tapi ya sorry bang, bukan maksud gue untuk apa-apa. Tapi memang ya gak tahu ya. Kan katanya apa yang lo pakai itu yang apa yang di dalam ya. Gitu. Jadi ya. Bro, jadi ketika lu ngomong sama Muslim, habis itu lu bilang kayak is it worth it? Dan si Muslim bilang yes. Yes and no lah ya saat itu ya. Saat itu yes and no. Dan lu gak ngejob. Di otak lu itu semuanya udah banyak ide-ide kreatif. Dan ini kan yang sama yang saat ini mungkin banyak orang yang lagi alamin juga gitu. Betul. Dimana mereka saat ini lagi gila, gue dirumahkan. Padahal gue punya banyak banget ide kreatif. You know, gue bisa gila kalau misalnya gue gak keluar. Dari mana ketika lu ada di posisi itu sampai lu menemukan diri otentik lu sebenarnya di tahun 2019 dan lu balik lagi dan berpegang terus bukan jadi pengacara gitu misalnya atau betul. You know udah deh kayaknya forget it gue atau akhirnya main aman lagi gitu dan membohongi diri lu sendiri gitu. Jadi proses itu di mana men kayak what was it like, prosesnya seperti apa? Jadi tuh gini bang, jadi pada saat kita lagi dalam masa hiatus, kita tuh memang merasa anjir lah memang gak enak ya kalau kita tidak melakukan sesuatu. Kan gini, pada saat lo sudah taste bagaimana nikmatnya jadi diri sendiri, dan lo harus menahan itu, wah itu kan kayak referensinya tuh udah di sini. Pernah lo terbersit saya, apakah saya akan jokes jomblo? Kayaknya bukan saya gitu. Ya jadi gak enak aja gitu. Bukan gak bisa. Udah disiapin jokes jomblo sebenarnya. Dan tidak lucu juga sih memang. Kayaknya memang gak bisa gue. Karena referensi kita tuh udah di sini. Apapun yang di bawah sini. Wah itu nikmat, restless banget. Selama itu kita begitu. Sampai akhirnya kita berpikir begini. Tapi Slim you know what?
jalan apapun yang kita pilih ya, orang-orang akan ada sih orang yang sebel. Hmm. Mau jalan yang kita ya akan ada yang nggak seneng, mau jalan yang aman juga fans kita yang dulu, "Ah, lo aman nggak seneng." Hmm. Ya tetap akan ada yang nggak seneng. Kalau apapun yang kita pilih, hasilnya adalah tidak bisa menyenangkan semua orang, ya pilihlah yang paling menyenangkan kita gitu. Karena kan ujung-ujungnya nanti yang bertanggung jawab sama mental health kita adalah kita. Ini yang lucu nih, di Indonesia terlalu banyak orang peduli dengan mental health orang lain, padahal dirinya sendiri pun sudah goyang. Memang itu adalah tindakan yang terpuji menolong orang lain. Tapi pada saat itu menjadi bumerang, itu akan jadi ironis sih menurut gua kayak, Ya. iya gimana ya, iya itu memang bisa jadi perdebatannya sendiri soal itu. Tapi buat gua sih akhirnya ya balik lagi kita menemukan kayak, kita harus mencari cara nih, bagaimana supaya diri kita juga bisa tetap terfasilitasi dan juga kita kan udah dapat pelajarannya nih bahwa ada tombol-tombol tertentu yang kalau explicitly kita pencet akan ada hal buruk yang akan terjadi gitu. Ya. Jadi ya oke, dengan knowledge ini dan keteguhan hati akan tetap sama jalan kita bawa aja terus gitu. Lu ngira nggak hari ini ada kayak Ah, MLI itu jadi ya, trending? Lu mengira nggak saat itu tahun 2019 lu mengira nggak? Atau lu mikirnya kayak udahlah kita ya udah kita otentik aja jadi diri kita sendiri. Ya. Ya tapi bakal banyak fans yang hilang juga. Iya. Mereka mungkin udah Iya. nggak ngefans lagi atau Gua nggak tahu ya apakah mindset seperti ini sehat. Tapi gua share aja anyway. Ini juga hanya berlaku terhadap gua karena talent yang lain tidak seperti gua. dan gak usah dicontoh ya guys. Nah, jangan contoh. Gue terlalu sering hidup dalam chaos. Oke. Sehingga kalau gua berpikir terlalu jauh ke depan, overwhelm gua. Karena wah apa yang terjadi nih, wah ini wah gue gila. What if-nya kebanyakan. Karena memang basically juga gua orang yang suka overthinking. Ya. Jadi gua itu bang selalu one day at a time. Jadi gini, hari ini wah saya masih hidup nih, sip, udah selesai. Wow. Jadi gue nikmatin yang hari ini aja. Besok gimana Cok? Udah jangan ngomongin besok, gue juga gak tahu. Wow. Jadi dibilang optimis juga kagak, tapi kayak stop man. Dari pengalaman hidup saya, kalau kita udah rencanain, biasanya sih kagak terjadi ya. Jadi dinikmatin aja prosesnya sehari-sehari gitu. Sehari ini jalanin udah nikmatin aja. Kalau misalnya besok, ya gini kan, aduh besok gimana ya? Ya lu stres karena lu mikirin besok kan masih sekarang. Udah sekarang aja dulu sekarang. Ayo sekarang minum gitu. Gue sih begitu. Dan juga gue berpikir bahwa kok MLI ini tuh sebenarnya stance-nya jelas. Sebenarnya bukan MLI. Kalau MLI secara MLI, dia mencoba menyuguhkan variasi komedi. Jadi sebenarnya MLI tidak hanya Coki Muslim, tapi memang orang tahu Coki Muslim dari MLI. Jadi itu kayak, tapi sebenarnya ada jenis komedi lain. Jadi gue ngomong ini untuk Coki Muslim. Buat Coki Muslim, komedi kita tuh adalah komedi yang apa ya, yang memang akan menimbulkan reaksi, yang akan menimbulkan emosi. Dan emosinya tuh cuma 2. Lo suka atau lo nggak suka. Udah gitu aja. Jadi sebenarnya sih in a way lebih terprediksi bahwa kemungkinannya 2, kita akan dibakar massa atau kita akan dilulukan oleh massa yang tadinya akan membakar kita. Karena itu terjadi. Banyak orang yang tadinya benci sama gua sama Muslim, setelah mereka gak tahu ya apa yang mempengaruhi mereka, terus mereka DM. Jadi DM gua tuh isinya gak cuma hate speech, ada juga yang positif gitu. Dia DM, dia bilang, "Bang, gue tuh pengen cerita bahwa dulu gue adalah bagian dari kelompok yang ingin bla 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 bla. Dan ternyata setelah gue bla 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 bla, gue melihat maksud lo bla bla bla, thank you ya bang." Gitu. Terus gue bilang, oh wow keren juga gitu. Dan ya udah, gue tidak pernah menyangka kalau MLI akan ada di posisi ini. Bahkan secara finansial gue berani bilang kita termasuk cukup sehat di situasi keadaan kayak gini. Jarang yang kayak gitu.
Tapi memang ya nggak kaget juga karena memang kalau lu memulai sesuatu dengan cara yang luar biasa ekstrim, ya lu akan dapat sesuatu yang bagus juga. Ya. Entah itu akan dapat sesuatu yang ekstrim juga, entah itu di Hmm. positive way Hmm. or in a Negative negative way. Untungnya kita negative way-nya sih baru kemarin aja secara MLI-nya. Ya sekarang sih ya mudah-mudahan lah. Dan gua tidak tempting, gue mencoba untuk menjaga diri gue untuk tidak mencoba menerka-nerka bagaimana nasib MLI ke depan. Ya. Karena gue takut gue kehilangan, gini, hidup itu untuk hidup buat gue. Jadi gue akan mengurangi semua hal-hal yang bikin filosofi gue hidup untuk hidup ini jadi tidak berlaku. Gue takut gitu kalau gue punya target-target yang terlalu ambisius, hidup gue tuh jadi target itu. Hidup gue tuh bukan hidup gue gitu. Gue pengen live every moment, setiap detik gini kayak 1, 2, 3. Gue pengen gitu. Jadi ya buat gue sih gitu aja sih kalau gue. Apakah ini terdengar seperti orang males? Bisa jadi. Tapi kalau buat kepala gue itu yang works. Mungkin buat orang tidak. Mungkin buat orang lain berbeda. Karena ada orang lain yang enggak Cok. Semua harus diperhitungkan. Semua begini. Ya by all means silakan. Gue juga itu kan bagus buat lo iya gitu. itu bagus buat lo. Tapi kalau buat gue sih setiap detik karena gini, ini yang ironis. Kadang kita punya tujuan yang ambisius. Kita perhitungkan setiap detik, setiap momen, setiap keputusan, bahkan kita berkorban untuk itu. Saat hal itu kita dapatkan, malah merasa kosong. Mendingan gua ngitung detik 1, 2, 3. Gini, apakah saya pernah merasa kosong? Of course. Tapi gua figure it out satu-satu gitu. Ya. Dan menurut gua sih slow down gitu. Yang lucu kan kayak ambisius, wah saya udah dapat project ini, bikin champagne sama teman-teman pulang ke rumah, apalagi yang akan kulakukan? Bingung kan lo? Makanya satu-satu aja, satu-satu. Tapi ini berlaku untuk gua, bahwa gua belajar untuk selalu menikmati hidup pelan-pelan, satu-satu. Dan ini juga menarik Bang, karena gua ini datang dari orang yang sering kena masalah ya. There's no such thing like no exit. Kalau lu sampai ada di poin tidak ada exit, itu lu yang bikin tidak ada exit. Iyalah kalau ini kayaknya gak ada jalan keluar, itu mental block buat gua. Selalu ada jalan keluar menurut gua. Cuman biasanya kan kita tidak berani melakukan sesuatu, nanti kalau kayak gini gue gini. Berarti gak ada jalan keluar. Ya berarti bukan gak ada jalan keluar. Lu gak berani mengambil jalan yang itu akan cost you the most. Wow. Tapi jangan-jangan itu jalan keluarnya. Iya, dan harus ingat teman-teman ya, kalau lu ada di momen dimana lu tuh makan hati terus. Ingat kata-kata gue, hidup itu untuk hidup. Hidup tuh bukan untuk bertahan. Kalau lu hidup untuk bertahan, sorry itu saya tanpa maksud menyinggung siapa-siapa. Lu apa bedanya dengan orang yang ada di alat bantu? Cuman bedanya lu bisa jalan-jalan ke mall aja. Wow. Tapi spirit animal lo gitu. Iya. Men hidup tuh untuk hidup tuh bukan untuk bertahan. Just enjoy your life aja lah. Kalau memang punya target boleh, tapi jangan terlalu ambisius tentang itu. Biarlah semua berlangsung dengan gini. Gue nih cukup philosophical untuk orang yang agnostik. Karena buat gue pada saat lo positif itu akan kembali lagi kepada lu dengan cara yang lain. Ya. Sehingga pada saat ternyata ambisi lo tidak tercapai one way or another, pasti akan diganti dengan cara yang lain. Cuman kadang karena kita terlalu sedih nih sama ambisi kita yang tidak tercapai, kita gak sadar gantinya mungkin udah kita dapetin gitu. Ya. Gila gue kayaknya itu gagal men, tapi kita lagi naik Alphard. Iya nih waktu itu kita gagal ini gue. Loh ini Alphard ini gantinya. Makanya jangan harus move on aja udah ya kalau gagal. Waduh gue bahkan buat gue tuh kegagalan tuh udah kayak oh ya udah yuk next gitu aja. Wow. Ya kayak loh saya ini adalah definisi kumpulan kegagalan Bang. Apa sih Cok rahasianya supaya jadi lu? Yakin lu mau tahu nih kalau gue buka nih dark nih.
Jadi mendingan jangan, ditutup aja. Rahasianya adalah ya nggak ada. Rahasianya ya rahasia gue. Kenapa lo pengen tahu rahasia gue? Pertanyaannya juga aneh. Apa sih rahasianya biar jadi Bang Cok? Hah, gimana? Lo mau jadi gue? Ya nggak bisa lah. Gue ya gue lah. Kenapa lo pengen tahu gitu? Iya, rahasianya sih mungkin adalah. So, no. Tell me more about lu itu adalah kumpulan dari kegagalan-kegagalan. Oh iya, karena gini. Wah, ini akan sangat panjang. Tapi karena lo tanya, gue jawabnya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kita bukan di TV. Oke. Biasanya kalau di TV udah ada FD gitu. Iya, ini kita gak ada durasi. Gue ini adalah kumpulan kegagalan-kegagalan, bahkan pertama tentunya adalah kegagalan memenuhi ekspektasi standar bokap nyokap gue. Oke. Sekarang gini Bang, bokap nyokap gue setiap pagi bangun baca Alkitab. Nah anaknya tatonya 666. Definisi kegagalan apa lagi itu? Maksud gue tuh dari situ aja, kalau gue menganggap itu sebuah kegagalan, itu udah gagal. Apa yang membuat lo kepikiran untuk mentato 666 saat itu? Oke, ini ada tato 666, ada tato Lucifer. Sebenarnya gini. Saat itu. Sebenarnya sampai sekarang sih. Jadi gini, banyak orang bermasalah tentang simbolisme tertentu dalam sebuah konteks apapun lah. Ya. Entah itu dalam konteks agama dan yang lain-lain gitu. Ya, padahal kalau buat gua, jadi gini, sebenarnya angka 666 ini secara pop culture, bukan secara biblical ya, secara pop culture, ini merepresentasikan demon. Ya. Dan kalau kita sebut kata demon, apa sih yang terbersit di pikiran kita? Rebellious. Ya. Orang yang pemberontak. Dia adalah pribadi pertama, kalau kita pakai kekristenan ya, dia adalah pribadi pertama yang memberontak sama Allah. Ya. Berarti dia punya masalah terhadap otoritas. Gua merasa, bukan gua mencontoh ya, gua merasa gua punya masalah yang sama dengan Lucifer. Masalah gua sama, tapi sifatnya ya tidak dong. Masalah gua sama. Dan pada saat gua melihat ini, ya kadang pada saat kita membangkang, ini gua jelaskan dengan arti gue sendiri ya. Pada saat gue lihat ini, ya memang sih Lucifer motivasinya saat dia membangkang peraturan itu ya karena memang dia iri, dengki atau apapun. Ya. Tapi akhirnya pada saat dia melakukan itu, lihatlah apa yang terjadi sama dia. Dia dianggap sebagai bajingan aja, udah setan apa segala macam. Dan ini selalu menjadi reminder buat gue. Pada saat hati lo itu tidak sesuai dengan otoritas yang ada di sini, lo lihat aja ini, lo pasti reputasi lo akan jadi kayak gini. Dan memang benar kok, pada saat gue memilih apa yang hati gue mau, emang anak setan lo, ya saya tato saja anak setan di sini. Ya karena memang itu menurut gue adalah harga yang harus lo bayar akan keputusan. Nggak selalu pretty, nggak selalu indah. Setiap keputusan itu akan ada konsekuensinya. Jadi kalau gue lihat ini 666, oh iya ini ya inilah, ini yang terjadi pada saat lu mengambil sebuah keputusan dan lu harus menjalani konsekuensi dari keputusan itu. Apa? Reputasi yang tidak pernah hilang selama ribuan tahun. Jadi ini kayak semacam reminder gitu. Wow. Lucifer. Kemarin adik gue nikahan, gue masuk gereja, pendetanya kaget, kenapa ada tato Lucifer di orang ini? Karena terlalu capek menjelaskannya. Saya juga ada 666 sekalian aja gitu, maksud gue kayak aduh gimana nih sekalian. Ya. Iya. Tapi untungnya dia cukup terhibur. Mungkin karena dia berpikir tidak akan ada orang senekat itu masuk ke gereja gitu. Itu kan percayalah, saya juga tidak akan masuk ke sana dengan motivasi respect. Kalau bukan adik saya menikah gitu kan, waktu itu kan gue walinya, nggak mungkin gue via Zoom dong, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi gue masuk. Kenapa tato Lucifer? Karena gini, Lucifer itu adalah buat gue secara pribadi, Lucifer itu adalah embodiment of free will. Kalau lo ngomong free will, tidak ada yang bisa merepresentasikannya dengan lebih baik selain Lucifer. Kenapa? Dia adalah makhluk yang diciptakan dengan begitu indah. Dia termasuk posisi yang begitu tinggi di surga. Kalau tidak salah, dia worship leader. Dan dia juga dia unik dan indah dengan caranya sendiri.
Ya walaupun terlepas dari keindahannya apanya dia tidak merasa puas, Hmm. dia memilih untuk memberontak. Hmm. Bukankah itu free will? Dan dia mengambil konsekuensi akan keputusannya dia. Hmm. Jadi menurut gue Lucifer itu adalah sebuah complete package untuk mengingatkan gue. Free will datang dengan konsekuensi. Apakah itu membuat lu jadi mengagungkan Lucifer atau Ah, 666? Gini bang, gue lebih suka datang sebagai devil advocate Oke. daripada datang sebagai orang yang memberi pesan positif. Hmm. Kenapa? Gue tidak pernah merasa layak sampai kapanpun. Walaupun orang bilang enggak Cok, Tuhan itu terbuka. Ya itu kan mulut Anda. Tapi kalau dari saya tidak pernah merasa seperti itu. Hmm. Gue tidak akan pernah sampai kapanpun, paling enggak sampai video ini di-syuting ya. Merasa layak untuk datang dan mengencourage orang-orang untuk melakukan hal yang positif. Hmm. Karena buat gue sudah banyak yang melakukan itu, Ya. satu. Dan gue tahu diri gue sendiri untuk lu Cok munafik, lu gak gitu kali. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Sama kayak jangan korupsi. Ya, gue bahkan gak berani ngomong jangan korupsi. Ya. Karena gue yakin kalau gue di sana, gue pasti korupsi. Hmm. Gue tuh se-aware itu dengan kapabilitas diri gue bang. Ya. Sampai gue gak berani untuk ayo teman-teman kita positif. Gue gak mau masuk ke jalan itu. Tapi gue pede pada saat gue datang dengan devil advocate. Kenapa? Pertama, gue juga banyak dosa kok. Hmm. Jadi kalau kita ngomongin dosa dengan setan ya kita kinder spirit in a way gitu. Hmm. Jadi tidak ada tanggung jawab moral yang harus gue berikan di situ kayak udah. Dan yang kedua adalah pada saat lo datang dengan sesuatu yang negatif tapi benar, Ya. orang kan mikir apa sih nih? Hmm. Jadi baca lagi. Ya. Dia jadi baca lagi apa yang dia pelajarin. Ya. Lah message-nya Ya. dapat dong. Ya. Ya. Menurut gue ya kayaknya lebih berhasil cara gue daripada. Iya. Exactly. Bener. Menurut gue tuh kayak gitu dan itu juga enak di gue berhasil di sana ya udah kenapa enggak menurut gue. Dan gue gini, apakah lu mengagungkan Lucifer gini? Harus diakui walaupun Lucifer itu adalah evil yang definisinya dalam bahasa Indonesia adalah kejahatan, kita belajar kok dari kesalahannya. Ya itu kan faktanya. Yudas Iskariot, dia pengkhianat. Ya tapi kita belajar kan. Dan bahkan gue berani bilang, kita dapat manfaat Yesus jadi ditebus, menebus umat manusia. Jadi menurut gue the biggest in the universe, kita juga bisa belajar dari situ. Gue tidak pernah menutup pintu di mana gue bisa belajar sesuatu. Karena gue tuh agak sebel juga kayak misalnya Lucifer, orang langsung defensif, orang langsung betul, menutup betul. dirinya untuk bisa mengetahui siapa sih Lucifer ini gitu. Betul. Dan yang ironis adalah gini, kan Lucifer tuh artinya bintang jatuh. Bintang jatuh tuh karena memang ya dia jatuh aja dari surga. Tapi lu juga gak tahu kan ada keindahan kan dari sebuah bintang yang jatuh. Ya tapi lu menutup diri lu sih. Wow. Untuk tahu tentang Lucifer. Gini ya, saya bukannya jadi advokat Lucifer walau sampai kapanpun. Permasalahannya bukan apakah Lucifer itu jahat atau tidak. Kalau gue sebagai agnostik, dia ada nggak, itu permasalahan gue. Jadi nggak sampai di apakah dia jahat atau enggak. Jadi kalau gue mau ngambil approach netral nih sama kayak gue memahami Thor, sama gue memahami Odin, Zeus. Ya. Terlepas dari beliau ada atau tidak, tapi kan ada keindahan yang bisa kita pelajari di situ. Right, that's good. Nah, tapi orang kan sebenarnya ini gue jelasin di konten lo doang. Orang tuh kalau ngeliat tato-tato setan, memang anak setan. Ya udah biarin aja, males gue jelasinnya juga. Oke, sorry tadi itu baru kegagalan pertama tuh tentang orang tua. Nah, abis itu nomor 1. Ya. Coki adalah kumpulan dari kegagalan. Kegagalan dalam menjadi sesuatu yang membanggakan untuk orang tua. Dalam konteks edukasi, pendidikan. Gini, lo harus paham. Orang Batak ini adalah suku yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Dan itulah juga yang membuat mereka sangat sukses di berbagai bidang. Jadi itu bukan hal yang buruk. Ya. Tapi di dalamnya banyak anak muda mental illness. Karena kena peer pressure dari teman-teman dan apa. Ya itu just fact. Ya memang bokap nyokap gue sih tidak menuntut ya. Supaya anaknya menjadi juara atau apa. Tapi the fact that mereka tidak menuntut. Apakah memang sebegitunya?
ekspektasi mereka kepada gue gitu loh. Gue tuh saking Oh, lo ngerti kan maksud gue? Karena gue ya. lihat yang lain-lain dituntut, kenapa saya Hmm. tidak dituntut? Ini antara pengertian atau emang wah gue jadi gitu, gue tuh emang begitu. Dan memang harus diakui pada saat itu saya bolos-bolos terus memang. Jadi gue kuliah itu yang pertama gagal karena gue gak pernah masuk. Ya emang orang gila aja. Hmm. Terus yang kedua itu pun baru selesai. Ya nilainya oke lah. Ternyata kalau gue coba gue bisa. Ya, karena gue yakin gue sebenarnya pinter. Tapi memang pada saat itu males. Tapi ya gue lulus tuh merasa seperti lulus ya lulus aja gitu. Dan pada saat itu gue masih mahasiswa. Adik gue masih mahasiswa. Adik gue yang satu lagi mahasiswa. Dan kayaknya sih gue lihat adik gue juga tidak akan membanggakan sih kalau gue lihat arah-arahnya. Dan kan gini, biasanya ada beban anak pertama tuh, akulah anak pertama. Ya. Aku akan menjadi tulang punggung keluarga. Gue gak tahu kenapa ya itu gak pernah ada loh di Ya. pikiran gue. Tapi mungkin itu dari orang tua lu juga yang gak pernah ngasih pressure gitu. Betul, dan ya gue yakin mereka tidak ada maksud jahat ya. Mungkin maksudnya kayak ini adalah cara mendidik anak modern. Tapi anak Anda bertanya-tanya, apakah Anda tidak percaya diri terhadap anak-anak? Ya menurut gue sih gitu. Jadi akhirnya gue nih secara edukasi nih gue gak pernah membanggakan apa. Dan mungkin pada saat itu glorifikasi anak muda. Ya. Dengan segudang title yang orang tuanya tersenyum lebar. Itu definisi gue terhadap ini tuh cara buat orang tua bangga. Sebenarnya kalau masalah ini udah selesai karena gue udah berbicara heart to heart kepada bokap gue. Oh wow. Karena bokap gue bilang, sebenarnya sih yang bikin papa bangga kau gak jadi orang nyebelin aja. Ini ternyata ekspektasinya serendah itu. Dan ternyata lalu bikin gue pusing seumur hidup. Tapi di satu sisi gue seneng juga. Gitu. Ya jadi ternyata kan maksud gue ekspektasi setiap orang tua kepada anaknya beda-beda. Ya. Jadi jangan mensabotase ekspektasi di dalam pikiran lo sendiri. Itu bikin gue kayak kalau ada kata anak tidak berguna, hati gue terpanggil. Apakah aku anak tidak berguna? Gitu. Dan mungkin karena memang dari awal komunikasi mengenai kita tidak pernah ini, kita tidak pernah ini, kita tidak pernah ini tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga sang anak juga tidak menangkap itu dengan baik. Atau mungkin orang tua merasa sudah mengkomunikasikan itu dengan baik dan sang anak tidak dapat aja poinnya gitu. Karena memang ya bad communication skill aja udah. Dari semua kegagalan-kegagalan yang udah lo alamin, lu ngerasa hari ini lo masih menjadi orang gagal atau lu sudah menjadi orang sukses? Wah, gue masih jadi orang gagal sih karena gue ini ada satu masalah dalam diri gue yang menurut gue ini sangat sulit untuk gue rubah. Bagaimana reaksi gue terhadap penderitaan orang lain? Mekanisme gue dalam melihat penderitaan orang lain selalu jokes. Apakah lucu? Kadang-kadang. Cuman gue pernah ngobrol dengan orang yang memiliki mekanisme yang sama seperti. Misalnya contoh deh, gue ada kenal temen gue. Dia melakukan KDRT lah di rumah tangga. Terus namanya kita bikin di HP itu ya pelatih kickboxing or whatever. Begitulah cara kita menanggapi. Pelatih kickboxing. Lucu dong, maksud gue kayak lucu. menurut gue kalau lu selalu begitu ke setiap bencana yang ada dalam sekeliling lu, berarti memang ada yang salah dalam diri lu. Gak semua humor. Ya gak tahu ya, tapi gue tuh kok gue begini. Temen gue sakit jantung. Kenapa lo sakit jantung? Ketawa gue, pokoknya banternya tuh kayak anjir lu sakit jantung, kita kaget-kagetin gitu, kita berencananya gitu. Kenapa reaksi gue terhadap penderitaan orang nih tidak seperti orang normal pada umumnya? Kenapa gue tidak bisa memberikan condolences, rasa bela sungkawa yang proper kepada orang? Lo tau gak? Separah ini nih masalah itu di gue nih. Jadi adalah temen gue, dia kena masalah. Masalahnya cukup serius. Semua orang di circle itu saat itu juga ngasih bela sungkawa. Gua enggak. Karena setelah gue practice depan mirror, gak tulus men gitu. Kayaknya gue tunggu dulu sampai tulus gitu. Ya karena emang gue gak bisa. Malah yang kepikiran jokes-jokes gitu. Masa gue ngomong begini. Sampai setelah berapa hari baru gue chat. Sorry ya kalau gue telat. Karena memang kayaknya ini gue dapet nih emosinya nih.
Oh wow. untuk ngasih condolences-nya ini ke lu. Hmm. Eee, gini ya semoga yang terbaik. Thank you ya. Dah, gue selesai gitu. Eee, gue tuh sampai harus praktis kalau ingin mengucapkan, condolences tuh ke orang. Karena buat gue tuh hampir semuanya jokes gitu. Ada, karena mungkin gini kali ya, karena buat gue tuh jokes itu adalah salah satu coping mechanism. Hmm. Sehingga pada saat ada tragedi pikiran gue jokes 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 jokes. Dan itu memang akhirnya sering sekali membawa gue ke dalam masalah juga. Tapi akhirnya itu juga jadi hancur nih gue. Ada lihat orang tabrakan, kita ngomongnya Langsung jokes. langsung Ya. jokes. Ada lihat ini langsung jokes. Itu menurut gue sih masalah ya. Jadi lu ngerasa lu gagal sebagai manusia pada umumnya. Yes, gue merasa gue gagal sebagai manusia pada umumnya dalam konteks ramah tamah. Etika, yang mana kalau gue pikir lebih dalam sebenarnya nggak ya gitu. Itu juga bisa kita jadi perdebatan lebih lanjut. Iya, karena di culture yang di sini sama di culture luar Iya, mungkin beda gitu betul, kan. Jadi betul. ya Men, ada temen gue baru jadi anak yatim. hmm, Kan berarti bapaknya baru meninggal kan. Terus ketemu gue, enak dong sekarang lo berarti bisa pulang malam. Gue gitu lo bercandanya. Kayak dia sih saya tidak bisa baca reaksinya ya. Karena matanya masih habis nangis gitu. Tapi itu tidak ada niat loh. Itu kayak keluar default setting aja. Benar. Orangnya yang di jokesin kayak gitu, dia kayak gimana? Kayak Dia tidak, kayaknya sih apapun gini ya, pada saat lo kehilangan sosok yang sangat penting dalam hidup lo, ya, lo tuh autopilot man. ya, Dan apapun yang condolences setulus apapun gak bakal masuk, trust me man. iya. Makanya ada kata-kata yang bilang kehadiran lo yang dibutuhkan. Wow. Bukan ininya. Yeah. Makanya gue tuh suka kalau di acara pemakaman. Ini juga nih salah satu kenapa gue terlalu negatif. Gue tuh jadi judgement gitu loh. Di acara pemakaman ada orang, iya saya menghargai, terima kasih. Gak didengar men. Ya udah sebiasanya aja, gak usah se-effort itu lo ngasih bela sungkawa ke orang. Gak bakal masuk ke keluarganya dalam hati. Karena tuh keluarganya gak butuh kata-kata indah. Ya. Keluarganya tuh butuh kehadiran lu di situ. Datang aja. Turut berduka ya. Kalau perlu apa-apa. Udah cukup menurut gua. Lu semakin lu merangkai kata-kata. Gini. Star of the show-nya jenazah ini. Ya. Bukan lu dengan kata-kata indah lo. Kenapa lu? Star of the show. Iya dong. Maksud gua kan ya pemakaman kalau konteksnya gitu. Bintang dari acara pemakaman ini adalah orang yang dipeti mati. Bahkan pada saat lagi monolog kan kebaikan-kebaikannya doi kan. Bener dong. Kenapa ini tiba-tiba ada orang datang dengan kata-kata indah. Gue tuh gila men. Gue judgmental kan. Lihat nih orang nih. Bajunya paling head on sendiri. Dia pasti mau sombong. Wah gila men. Gue udah gila banget. Di kepala gue tuh kayak ngejudge abis. Menurut gue itu masalah sih. Kalau gak sekarang di masa depan. Karena gue takut gue jadi bapak-bapak atau jadi orang tua nyebelin gitu. Yang grumpy gitu. Apa nih anak muda nih? Belajar. Gue gak mau gitu. Jadi gue berusaha untuk kayaknya gue harus tone down deh. Kayaknya gak semua hal itu seburuk yang gue pikirkan gitu. Gue harus, itu masalah sih menurut gue. Oh, that's hilarious. Yeah. Oke, gue kayaknya gak puas ya kalau ngobrol sama lu segini aja. Tapi thank you banget. Wah iya bang, thank you juga bang. I think this is the end of the interview. Kayak gila sih, pecah banget. Gue sendiri ya bro ya, banyak banget hal-hal yang membuka pikiran gue in so many ways dari cara lu berpikir. Dan I think mungkin itu emang butuh keterbukaan banget sih. Kayak kita harus ngeliat lebih dalam lagi, bukan hanya dari casingnya aja, bukan hanya dari tatonya aja gitu. Betul. Misalnya. Tapi benar-benar harus dari kayak kita ngebuka pikiran kita banget. Dan gue ngerti banget kalau misalnya mata gue kecil, tapi gue bisa membuka mata gue lebih besar lagi gitu. So that's Iya. Ya, dan gue juga harus mengucapkan apresiasi juga dan terima kasih atas konten ini. Yang pertama adalah ya sedikit orang yang mau bermain di genre ini. Yeah. Jadi thank you untuk tetap meramaikan genre ini yang belakangan ini mulai sepi. The whole genre-nya maksud gue. Right. Karena kayak orang udah kayak merasa kayaknya daripada lebih gampang kita binasakan deh daripada kita edukasi. Mindset orang tuh sekarang udah begitu. Wow. Jadi buat gue kalau ada orang yang tetap mau di genre ini,
wah itu sih harus disupport. Thank you. Apalagi effort ya. Hmm. Dan gue lihat sih effort. Effort gitu. lah, effort. Gue harus naik-naikin ini. Oh iya. Menurut gue sih effort. Jadi menurut gue thank you. Terus yang kedua juga thank you juga udah kasih gue sebuah panggung. Dan gila pertanyaan lo tuh gue belum pernah ditanya. Dari semua orang yang menginterview gue, kayaknya lo salah satu yang bisa bikin gue mengutarakan apa yang ingin gue utarakan. Oh wow. Gini, gue tuh ada di kepala gue pengen ngutarain ini. Cuman pilihannya dua. Entah itu gue bikin dalam bentuk jokes yang belum ada jokesnya, atau gue utarakan itu sebagai opini yang gue akan kelihatan so asik. Nah, Kalau tiba-tiba gue di Instagram, jadi menurut saya kehidupan itu Iya. kenapa gue jadi begini. Ya, Tapi di sini lah untung tempatnya lu ada bisa. podcast ini, Thank you bro. saya bisa jadi tidak so asik. Thank you. Bang. Thank you. Iya, thank you. Dan guys, again, maksudnya banyak banget pemikiran-pemikiran dari Coki Pardede sendiri yang mungkin juga ngebuka pikiran kalian juga, ngebuka mata kalian juga. Kalau misalnya kalian ngerasa ini wajib banget dan patut banget didengerin oleh salah satu dari tetangga kalian, orang yang kamu sayangin, yuk kirim aja link ini, share ke mereka video ini, dan pastinya juga kita udah ada di podcast juga, seluruh digital platform podcast. Jadi kalian bisa langsung search di Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow juga guys. Dan of course check out our Instagram di @danielmanantannetwork. Dan pastikan kalau misalnya lu ngeliat kayak atau ngedengar tadi ada beberapa quote-quote dari Coki yang kena banget di hati lu. Tulis di kolom komentar. Atau tag kita di Instagram Coki Pardede 666 atau di @danielmanantannetwork. Dan asli gue enjoy banget bro. Thank you likewise bang, likewise. Really, thank you. Gue cuman agak ingin memperingati lo untuk mengencourage mereka komen di di konten lo. Yeah. Karena gue bisa menebak pasti komennya gitu doang sih. Iya karena gue kan terkenal dengan cuak. Oh iya gue ngeliat tuh banyak banget yang cuak. Ya tapi enggak lah yang nonton tetangga Daniel Mananta sih. Gue baru tahu ternyata itu konsepnya tetangga. Kita sebarkanlah mulai dari tetangga. Gila positif sekali. Ya, karena tetangga saling menyangga bukan menyangga. Gokil. Peace out.